Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui aktivitas amaliyah ibadah kita. Salawat beriring salam, insya Allah senantiasa tercurah pada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau, insya Allah senantiasa istiqomah jalannya. Baik rekan-rekan sekalian, kita di pagi hari ini ya ada seminar istimewa, seminar yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua ya. Dan ini seminarnya telah dibawakan di 5 benua dan di belasan negara, Masya Allah ya. Jadi berbahagia sekali teman-teman dan bersyukur kita bisa hadir ya. Kita akan belajar bersama Mas Ipo Santosa ya. Baik, sebelum acara kita mulai ya, ada baiknya kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama berdoa ya. Silakan berdoa. Kemudian nanti agar acara kita bisa berjalan dengan baik ya, dengan lancar, insya Allah membawa manfaat dan perubahan bagi kita semua ya, yang hadir dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilahkan. Baik rekan-rekan sekalian ya, kita di pagi hari ini Bismillah kita akan belajar bersama Mas Ipo Santosa ya. Sebelum Mas Ipo nanti menyampaikan materi 7 keajaiban rezeki, saya akan berikan beberapa hal ya yang barangkali insya Allah ya ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir di pagi hari ini ya. Oke, kalau kita bicara hari ini teman-teman, ini bicara dampak dari apa yang terjadi di negara kita hari ini ya setelah pandemi kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun 3 bulanan, Masya Allah banyak sekali ya yang merasakan dampaknya ya. Salah satu departemen store ya terbesar di Indonesia dalam waktu dekat ini akan menutup sampai 13 gerainya ya. Kemudian di sisi lain gitu ya, salah satu supermarket juga yang terbesar di Indonesia akan menutup seluruh gerainya di akhir Juli 2001 ini ya. Kalau kita bicara dalam statistik ya, Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa orang yang menengah ke bawah ya, orang miskin itu naik kurang lebih 1,1 juta ya per Maret 2021 kemarin ya. Jadi kurang lebih sampai 28 juta orang ya. Jumlah lapangan kerja menurun, meningkatnya pengangguran terbuka dan meningkatnya angka kemiskinan. Nah, kondisi ini teman-teman adalah bagaimana peran kita ya untuk tidak hanya mengandalkan pemerintah saja ya. Bagaimana kita berusaha secara pribadi kita, secara keluarga kita untuk jauh lebih baik lagi dari sisi ekonominya dalam beberapa hari ke depan ya atau dalam tahun-tahun ke depan yang akan kita lalui ya. Kalau bisa sebenarnya tidak hanya sekedar bagaimana kita berpangku tangan terhadap pemerintah atau aturan-aturan yang berlaku di sekitar kita, tapi bagaimana kontribusi kita, kontribusi keluarga kita untuk bagaimana justru nanti akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang ada di sekitar kita ya. Bisa puluhan orang ya, bahkan ratusan orang, ribuan orang insya Allah bisa kita lakukan ya dengan cara apa yang nanti juga akan kita dapatkan materi yang dari Mas Ipo Santosa teman-teman ya. Kalau kita bicara peluang kita, bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan, salah satunya adalah dengan kita berbisnis ya. Nah, ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang kita bisa ambil ya secara ilmunya, bagaimana kita bisa jago dari sisi bisnis yang nanti katakanlah kita akan kerjakan, atau sebagian dari teman-teman hari ini bisa growth ya dari bisnis yang sudah dilakukan ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah bagaimana kita membangun mindset dan motivasi yang benar ya. Kalau mindset kita baik ya, insya Allah bisnis kita juga akan berjalan dengan baik. Kalau misalnya motivasi kita bagus ya, tujuannya tidak hanya berpikir bagaimana kita dan keluarga kita yang membaik dari sisi penafkahannya, tapi bagaimana kita berpikir ya
motivasi yang ada dalam diri kita, sebanyak-banyaknya orang ya itu mendapatkan kebermanfaatan ya dengan keberadaan bisnis yang kita lakukan. Ya, hari ini ya banyak dari partner-partner saya ya, masya Allah, melalui Wasilah juga belajar dari Mas Ipo Santosa itu pertumbuhannya luar biasa ya. Mereka membuka lapangan pekerjaan ya puluhan bahkan ratusan orang ya untuk membaik lagi dari sisi penafkahannya ya. Ada yang penghasilannya bisa sampai 5 kali lipat ya, 10 kali lipat bahkan sampai 20 kali lipat ya. Kenapa bisnisnya bisa bertumbuh dengan cepat? Salah satunya saya melihat bahwa motivasi yang ada dalam diri mereka itu tidak hanya berpikir bagaimana dirinya ya ataupun keluarganya saja yang bertumbuh secara ekonomi. Tapi mereka memikirkan bahwa saya punya tanggung jawab ya bagaimana kebermanfaatan diri saya itu bisa seluas-luasnya untuk orang lain. Ya, yakinlah bahwa ketika kita berusaha menolong orang lain, menolong banyak orang, Allah pasti akan menolong diri kita dan keluarga kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memiliki skill yang mumpuni. Ya, salah satunya adalah dengan cara belajar. Ya, appreciate banget ya buat teman-teman yang hadir hari ini, pagi ini, teman-teman akan belajar bersama salah satu orang yang ya luar biasa yang mencetak banyak sekali pengusaha bahkan miliarder ya. Kalau misalnya kita belajar teman-teman, insya Allah akan membuka potensi-potensi yang ada dalam diri kita, membuka juga pintu-pintu rezeki ya bahkan dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka ya. Yang ketiga, bagaimana kita memahami produk yang akan kita jual ya. Kalau boleh saya sharing ke teman-teman semua bahwa produk yang kita jual dalam bisnis itu juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak ya. Apa maksudnya? Misalnya kita menjual sesuatu yang tidak bermanfaat atau misalnya kita menjual produk-produk yang bahkan bisa merugikan orang lain ya. Orang lain jadi naik kolesterol misalnya gitu ya. Darah tingginya naik gitu ya atau yang lain gitu ya. Itu akan kita pertanggungjawabkan semua ya. Bisa kita pahami bahwa kalau misalnya kita menjual produk yang memang bermanfaat teman-teman, saya yakin ya tidak hanya teman-teman yang akan bekerja dalam sisi bisnisnya, tapi Allah juga akan membantu bagaimana bisnis teman-teman akan growth ya, akan bertumbuh jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena Allah itu melihat ketika bisnis itu bermanfaat untuk banyak orang, produknya juga bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, pasti Allah akan memberikan keberkahan dalam bisnis tersebut. Yang keempat, bagaimana kita konsisten praktek. Saya mengamati ya beberapa orang yang ada di sekitar saya. Mereka jago WA marketing, mereka jago Facebook organik ya, mereka jago Instagram Ads. Tapi kenapa mereka belum bisa bertumbuh dari sisi bisnisnya? Saya melihat bahwa mereka lebih mudah atau lebih gampang untuk menyerah dalam sisi bisnis. Ya, kalau kita pebisnis teman-teman, kita menjadi seorang entrepreneur, kita harus memiliki komitmen dan tekad yang kuat. Ya, tidak mudah baper, tidak mudah menyerah. Ya, dengan cara seperti itu, ketika kita mulai praktek, ya praktekkan apa yang memang kita dapatkan ilmunya, insya Allah ya dengan praktek yang bertubi-tubi, teman-teman akan jauh lebih baik lagi dari sisi bisnisnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana teman-teman bisa set goal-nya. Ya, set goal-nya dalam arti apa? Bahwa kita bisnis tidak hanya sekedar pengen bisnis saja, ya. Kita tidak sekedar pengen numpang lewat saja, tapi bagaimana bisnis ini kita bisa besarkan, ya. Salah satu tokoh di dunia mengatakan bahwa go big or go home, ya. Jadi kalau teman-teman berbisnis, sudah putuskan untuk berbisnis, besarkan bisnisnya, ya. Besarkan bisnisnya. Kalau enggak, pulang aja ke rumah, ya. Itu bahasa lainnya. Kalau misalnya kita punya set goal yang besar, teman-teman, bahwa bisnis kita akan besar, ya, bisnis kita akan beromset miliaran, bisnis kita bahkan kalau memang bisa, ya, insya Allah kita yakin bisnis kita bisa juga sampai ke triliunan. Betapa banyak tokoh-tokoh dunia, ya, yang mereka memulai dari garasi kecilnya, mereka memulai dari kontrakannya, mereka mulai dari kos-kosannya, mereka akhirnya menjadi
miliarder, bahkan triliuner dunia. Ya, kuncinya adalah bagaimana 5 ini bisa kita pegang, teman-teman. Ya, yang pertama adalah mindset dan motivasi yang benar. Yang kedua, skill jualan yang mumpuni dengan kita banyak belajar. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana memahami produk yang dijual. Keempat, konsisten praktek, dan yang kelima adalah set goal kita. Ya, baik. Sebagai tambahan bahwa bisnis kita hari ini tidak akan bisa terlepaskan dengan yang namanya go online. Ya, go online merupakan salah satu ilmu yang harus kita miliki saat ini. Bagaimana kita bisa pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan biasa. Ya, offline tetap bisa, tetap perlu, tapi go online insya Allah akan jauh lebih menghasilkan. Ya, baik. Di pagi hari ini, insya Allah kita akan belajar ya bagaimana 7 formula untuk mendatangkan keajaiban rezeki. Ya, teman-teman simak dengan baik. Ya, dan usahakan juga dicatat. Ya, kalau boleh tahu, saya mau lihat nih di layar kaca. Ya, siapa saja dari teman-teman yang sudah menyiapkan catatannya boleh diangkat bukunya. Ya, bukunya silakan diangkat. Bukunya silakan diangkat. Oke, Masya Allah, ini sudah banyak yang bersiap untuk belajar di pagi hari ini. Bersihkan hati kita kosongkan gelas kita belajar dari Mas Ipo Santosa. Bagi yang belum mengenal beliau, ya, saya perkenalkan secara singkat. Ini secara singkat profil beliau. Ya, Mas Ipo Santosa merupakan penulis 1 juta eksemplar, ya, dan trainer di 5 benua. Beliau adalah pendiri sekolah dan kampus, ada 17 cabang se-Indonesia. Beliau juga merupakan 24 tokoh kebanggaan Indonesia di tahun 2013 versi RCTI. Beliau telah mencetak ribuan pengusaha, bahkan banyak sekali miliarder yang mendapatkan inspirasi dari beliau. Ya, beruntung kita hari ini bisa belajar bersama beliau. Pastikan teman-teman bersiap ya untuk mendapatkan materi yang nanti akan disampaikan oleh Mas Ipo. Ya. Baik, alhamdulillah Mas Ipo sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja teman-teman, ya teman-teman pasti sudah tidak bersabar untuk menunggu. Kita sambut Mas Ipo Santosa dengan aplaus yang meriah. Oke, silakan Mas Ipo. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman yang di Zoom, kalau mendengar suara saya dengan jelas, ya, coba kasih jempol boleh? Kasih jempol, saya akan cek ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kasih jempol, gerakan jempolnya boleh? Nah, kalau layar goyang-goyang berarti itu. Ya, teman-teman di YouTube juga, kalau mendengar suara saya yang jelas, ya, coba kasih like. Ya, alhamdulillah. Oke ya, tadi saya sudah diperkenalkan sedikit ya oleh Mas Ahmad. Bagi yang belum kenal, nama saya Ipo Santosa ya. Alhamdulillah kalau publik biasanya mengenal saya sebagai penulis buku 7 Keajaiban Rezeki ya. Karena itu yang paling dikenal oleh publik. Sebenarnya saya udah nulis itu 20 buku lebih ya, 20 buku lebih sebenarnya. Kalau teman-teman pernah dengar istilah misalnya bestseller ya, itu sekitar 5.000 eksemplar, atau mega bestseller itu 50.000 eksemplar gitu ya, atau 100.000 eksemplar ya. Nah, alhamdulillah buku-buku saya itu totalnya 1 juta eksemplar ya, 1 juta eksemplar. Dan di Indonesia yang mencapai angka itu, kalau trainer itu baru 2 orang ya, Pak Ari Ginanjar dan ini alhamdulillah ya. Nah, saya bukan bicara soal penjualan bukunya, tapi saya pengen tunjukkan teman-teman ya bagaimana keajaiban itu terjadi. Ya, saya juga nggak nyangka bisa seminar di belasan negara ya di 5 benua. Saya seminar itu puluhan kali ya di luar negeri ya, puluhan kali gitu. Tapi kalau negaranya totalnya belasan, ya hampir 20 gitu. Ya, Amerika berapa kali ya, New Zealand, Oman, Kuwait, Qatar ya, Jepang itu sering banget ya, Korea Selatan sering banget ya. Hong Kong itu ya mungkin di atas 20 kali sudah gitu ya, sampai ke Inggris, sampai ke Jerman ya, dan seterusnya. Kalau Jerman saya sampai roadshow ke beberapa kota waktu itu ya. Saya juga nggak nyangka kok bisa diundang sampai ke sana gitu ya. Nah, tapi saya pengen tunjukkan nih bagaimana keajaiban terjadi. Nah, nanti itu saya akan bahas ya di bagian-bagian agak akhir bentar ya di seminar ini. Terus juga bagaimana perkembangan bisnis ya mengalami percepatan yang luar biasa ya. Dan ini saya berpikir apakah ini sebuah kebetulan atau gimana? Akhirnya saya coba pada orang-orang terdekat saya.
ya. Saya coba pada orang terdekat saya, sahabat-sahabat saya, gitu ya. Bekerja juga ternyata gitu. Ya, bahkan ada waktu itu seorang sepupu saya, ya, dia udah sukses tapi rendah hati mau belajar. Ikut seminar saya waktu itu, ya. Sekali dia datang, dia terapin benar-benar, duduk beneran, dengerin beneran, gitu ya. Dia tulis beneran, gitu ya. Kemudian beberapa poin penting itu bahkan dia tulis di kertas, dia masukkan di dompet. Nah, waktu saya ketemu dia Lebaran, kaget saya, ya. Ternyata dia bilang kan terjadi ini keajaiban ini. Oh, gitu ya? Iya. Oh, alhamdulillah gitu. Nah, kemudian kita terapkan lebih tinggi lagi pada mitra-mitra ya, pada mitra-mitra saya, alhamdulillah juga mereka mengalami keajaiban, ya. Nah, jadi itu yang saya rasakan gitu ya. Sampai juga beberapa tokoh akhirnya dengan rendah hati mau ikut juga, mau belajar juga gitu ya. Di antaranya saya ingat banget ya dulu awal-awal itu Mbak Dewi Sandra ya, itu ikut juga training ini waktu itu ya, Mas Dimas Seto, Mas Dude Harlino ya, Mas Deva Mahendra ya, dan seterusnya. Termasuk juga beberapa duta besar ikut ya waktu itu, alhamdulillah ya. Termasuk juga orang yang sangat rendah hati ya, sebenarnya guru saya gitu ya. Guru saya di bisnis tapi mau rendah hati belajar gitu ya, Bu Nur ya, pendiri Wardah ya, dan seterusnya. Nah, saya pengen hari ini teman-teman ya, waktu kita mahal, waktunya teman-teman mahal, waktu saya juga mahal. Saya pengen 1 jam ke depan kita merendahkan hati ya. Mungkin kita sudah tahu sedikit ilmu atau mungkin juga tahu banyak gitu ya soal ini, nggak apa-apa. Insya Allah di sini kita akan belajar sama-sama dan kita mengalami perubahan juga ya, insya Allah sama-sama setelah kita praktekkan ya. Oke, sekali lagi saya tes, suara saya jelas, teman-teman kasih jempol sekali lagi boleh? Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman di YouTube, Mas Ahmad itu clear suara semua, boleh dicek? Berapa orang yang ikut di YouTube? Biar teman-teman di Zoom juga tahu. Kalau yang Zoom di YouTube 4.600 Mas. Memang kita off-kan chatnya karena biar fokus menyiapkan materi Mas. Gitu. Oke ya, di Zoom 1.000, ya di YouTube tadi berapa Mas Ahmad? 4.600 lebih masih terus tambah. Ya, nanti biasa tuh sekitar 15 menit jalan itu biasanya nambah lagi tuh. Ya, belum lagi ada kadang-kadang yang masih nonton secara tunda ya. Saya nggak tahu depan itu ya, biasa dia hide ya. Dia hide sehingga tidak bisa lagi dilihat secara tunda gitu. Memang baiknya nonton itu live. Nonton bola aja live ya kan. Nonton konser itu live gitu kan. Kalau nggak bisa live di panggung minimal live ya, streaming seperti ini gitu ya. Oke, boleh kita buka slide pertama. Ya. Jadi kita ini ya, pendidikan kita itu berbasis rata-rata otak kiri. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Teman-teman ya, jadi pendidikan kita ini rata-rata itu berbasis otak kiri. Apa itu? Hitung-hitung, analisa, ya, nulis-nulis, biasa seperti itu. Bukan yang nggak boleh, boleh. Tapi rata-rata kita penilaiannya di sana dan kita jagonya di sana. Kita dilatihnya ke sana, ya. Dan anak itu dia anggap pintar kalau bisa kayak gituan. Contoh, anak kita bisa matematika, gitu ya. Ini apalagi anak-anak ya yang 10 tahun yang lalu, gitu ya. Anak kita bisa matematika, itu dianggap pintar. Dianggap kimia, dianggap pintar, ya. Bisa fisika, dianggap pintar. Tapi kalau ya misalnya dia ngerti soal ekonomi, ngerti soal SDM, manage people, oke, atau dia ketua organisasi, itu nggak dianggap, itu nggak akan dianggap, ya. Nah, jadi yang dianggap pintar itu yang bisa kimia, fisika, matematika, ya, hal-hal yang seperti itu, oke. Bukan yang nggak penting, ya. Saya juga belajar juga gitu ya. Tapi saya pengen tunjukkan kepada teman-teman, ya. Dan ini mungkin kali pertama saya sampaikan di publik, ya. Saya itu kuliah, IPK saya ketika tamat itu cuma 2, sekian. Ketika ngumpul sama saudara, sama sepupu, saya ceritain, mereka nggak percaya. Bahkan ibu saya pun nggak percaya. Dipikir saya bercanda. IPK saya 2, sekian. Boro-boro cum laude. Pernah dapat 3? Pernah. Ya. Kecampur sama yang lain, 2, ya akhirnya 2 lagi. Ya kan? Jadi ya 3-nya pernah berapa kali lah gitu. Bercampur dengan 2 ya balik lagi 2 gitu. Jadi pas tamat itu 2, sekian. Saya dapat D, ya, seingat saya itu 4, mungkin 5. Saya nanti harus cek lagi. Ijazah udah nggak tahu di mana soalnya. Ya, saya dapat D itu ada 4. Oke. Nah, jadi maksud saya pelan belajar teman-teman. Saya juga bikin sekolah, bikin kampus ya. Kita bangun sekolah juga puluhan, ya. Kampus juga ada 1 gitu ya. Dan ini kampus kita udah 8 tahun juga gitu ya, lebih gitu ya. Nah, jadi kita nggak anti dengan dunia akademis, kita tidak anti dengan dunia belajar. Saya pembelajar. Oke, tapi apa yang saya pengen sampaikan teman-teman ya, bahwa dunia yang akademis itulah memang menjadi parameter kita selama ini gitu. Ya kan?
Nah, kita tidak mengukur ya bagaimana soal kreativitas, imajinasi dan semuanya. Albert Einstein mengatakan imajinasi lebih penting daripada ya pemikiran logika gitu. Nah, pemikiran logika itu otak kiri, imajinasi itu otak kanan. Ya, apa itu kanan? Nah, pertama kanan itu dia fleksibel. Pertama apa, teman-teman? Coba gerakan mulutnya. Teman-teman yang layarnya nyala, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Ya, yang pengen ke tanah suci juga segera ke tanah suci. Amin. Bisa membahagiakan orang tuanya, papa mamanya. Amin. Ya, yang layarnya nyala. Ya, yang layarnya belum nyala di Zoom, tolong layarnya nyala. Ya, ini salah satu adab menuntut ilmu ya, kelihatan gitu. Ya, minimal gurunya bisa melihat ya siapa yang belajar saat itu. Nah, jadi pertama fleksibel. Kuliahnya mungkin di bidang akuntansi, atau kerja marketing, bisa. Kuliahnya teknik, ya, atau buka restoran, bisa. Harusnya seperti itu. Nah, cuma orang rata-rata pengennya kan lurus-lurus, urut-urut. Nah, itu kiri tuh. Kuliah teknik, kerja mesti teknik. Ya, kerjanya kuliahnya dulu misalnya pertanian, kerja juga mesti seperti itu. Kuliahnya dulu akuntansi, kerja juga mesti seperti itu. Nah, kalau kanan tidak harus urut. Ya, satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya, nah satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Selain itu kita nggak harus urut. Saya buka TK ya awalnya itu sebelum saya punya anak. Ya, sebelum saya punya anak. Oke, bahkan sebelum saya nikah. Orang kan biasanya punya anak dulu, baru buka TK gitu, baru buka SD. Saya buka sebelum saya punya anak, sebelum saya nikah bahkan, ya kan? Nah, jadi tidak harus urut. Oke, teman-teman juga tahu saya punya bisnis suplemen. Apakah saya ahli di bidang kesehatan? Enggak juga. Apakah saya dokter? Enggak juga. Apakah saya ahli timun nabawi? Enggak juga. Ya, apakah saya pernah juga baca buku bertahun-tahun tentang pengobatan tentang kesehatan? Enggak juga. Ya, jadi tidak harus urut. Kalau urut ya boleh, enggak pun enggak apa-apa. Ya. Nah, kebanyakan orang cara pikir itu ya dalam dunia kerja seperti itu, dalam dunia bisnis juga. Bisnis seperti apa misalnya? Contoh, ya kan? Kumpulkan modal dulu, ya, hitung-hitung dulu, ya, kuasai skill-nya dulu, kumpulkan SDM-nya dulu, nyicil rukonya dulu. Udah sekian tahun baru buka usaha, kelamaan ketuaan. Ya. Ini alhamdulillah ya di kalangan mitra saya itu sudah ribuan orang lunas hutang. Ya. Saya ajak ke sebuah bisnis yang mungkin juga awal-awal mereka nggak ngerti. Udah jalani ini saya bilang, ikuti aja udah. Ini udah ada kurikulumnya semua, ikuti. Ribuan orang lunas hutang alhamdulillah. Ribuan orang jadi pengusaha. Ya. Puluhan jadi miliarder alhamdulillah. Ya. Bisa ternyata. Jadi tidak harus urut. Ya, tidak harus urut. Kalau mau urut boleh, tapi tidak harus. Nah, kiri itu dia urut-urut, berurutan. Kalau kanan tidak harus urut. Istilah saya fleksibel. Pertama adalah fleksibel. Pertama apa, teman-teman? Gerakan mulutnya boleh? Fleksibel. Coba. Fleksibel. Itu yang pertama. Yang kedua imajinatif. Orang kanan itu impiannya besar. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua, kalau pengen tahu kanan seperti apa, lihat anak kita yang masih TK. Lihat ponakan kita yang masih playgroup. Ah, itu kanan. TK, playgroup itu kanan. Impiannya besar. Kalau ditanya, pengen jadi apa? Astronot. Pengen jadi astronot coba. Mau ngapain? Ke bulan katanya. Nah, ibunya cuma mikir datang bulan tuh. Nah, beda banget. Ya, beda banget sama anaknya. Ya. Nah, biasanya yang bikin kiri siapa? Yang bikin kiri itu orang tuanya, guru-gurunya, sekolahnya. Waktu kecil pengen astronot. Ketika SMP, SMA, pengen jadi pilot. Nah, turun lagi tuh. Udah pilot sekarang. Tadi astronot, sekarang pilot. Tamat kuliah, ya, mau jadi apa? Ya udahlah supir aja nggak apa-apa Bu katanya. Ya kan? Nah, ini coba mengecil impiannya coba. Atas nama realistis ya dan seterusnya. Impian harus besar karena kita percaya bahwa Tuhan kita Maha besar. Tuhan kita Maha kaya. Ya, tidak ada kesulitan sama sekali ya bagi Tuhan yang mengantarkan kita untuk sukses besar ya. Kaya raya nggak ada kesulitan sama sekali. Sukses besar bisa, kaya raya juga bisa. Uang bukan segalanya Mas Ipo. Nah, itu bukan alumni saya tuh yang ngomong kayak gitu. Kalau alumni saya nggak mungkin ngomong kayak gitu. Kalimat itu betul, tapi kalau kita sering-sering ngomong itu, ketahuan lagi bokek. Ketahuan lagi bokek. Ya, uang bukan segalanya Mas Eko. Ya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan Mas Eko. Dia ngomong terus seperti itu. Nah, ketahuan tuh lagi bokek. Ya, walaupun kalimatnya benar. Dan saya masih bingung itu. Dengan lagu ya viral, ya walaupun lagunya udah lama, hati senang walaupun tak punya uang. Coba ya nyanyi di hadapan ibumu yang pengen banget ya berangkat haji tapi nggak punya uang. Ya, nyanyi di hadapan dia coba. Hati senang walaupun tak punya uang. Dikutuk jadi batu kita. Tahu nggak? Anak durhako jadi batu engkau, ya kan? Kurang ajar. Ya kan?
Atau ngomong di hadapan ponakan kita yang putus sekolah, putus kuliah karena nggak punya uang. Kita nyanyi di hadapan dia, hati senang walaupun tak punya uang. Makanya kalau kalau bujangan masih bisa ngomong gitu. Kalau udah nikah, punya anak, punya ponakan, udah nggak bisa. Bahkan ya kita pun juga punya orang tua kan. Jadi sebelum nikah pun kita pasti pengen membahagiakan orang tua. Dan salah satunya lewat uang. Dengan perhatian iya, dengan waktu iya, oke, dengan telepon iya, oke. Dengan apa lagi? Ya juga dengan uang, penafkahan. Apalagi teman-teman belajar ya, ini kan banyak yang muslim saya lihat, ya. Itu menafkahi orang tua kan wajib. Kalau orang tua tidak mampu lagi, kita wajib menafkahi. Wajib teman-teman. Jadi harus diadain duitnya, nggak bisa nggak. Nih ya, saya mau tunjukkan apa ya, satu fenomena yang bikin saya miris ya di Indonesia ya dan orang Indonesia. Saya kuliah waktu itu di Malaysia ya, orang Malaysia, orang Singapura. Saya tinggal di Batam, jadi dekat ke Singapura gitu ya. Jadi sering ke Singapura, kuliahnya kemudian saya di Malaysia. Orang Singapura, orang Malaysia, jangan kita ngomong Amerika, kejauhan. Jangan kita ngomong Eropa, kejauhan. Yang dekat-dekat aja nih. Orang Malaysia, orang Singapura itu biasa ya anaknya itu cari uang ketika usia-usia SMP atau SMA, walaupun dia kaya, walaupun dia mapan. Ya. Jadi memang udah tradisi mereka, culture mereka gitu. Jadi musim libur ya, libur sekolah, udah cari duit. Di pom bensin, di perpustakaan, di mana-mana atau magang di kantor biasanya. Usia SMP SMA. Ya, kadang-kadang di restoran saya lihat. Ya. Nah, kita ada nggak yang seperti itu? Ada juga, tapi karena bapaknya bokeh. Ya, tapi kalau orang tuanya punya duit nggak boleh kayak gitu, anaknya nggak mau, gitu, ya. Nah, jadi itu kalah kita dari segi cari uangnya. Kita lihat lagi anak-anak di Amerika kan, Eropa juga kan, Korea juga, itu mereka kuliah itu udah mulai hidup sendiri, ya kan, membiayai hidupnya sendiri gitu. Kita enggak, kita rata-rata mulai mencari uang di usia 24 tahun orang Indonesia, ya, lamban sekali, lamban sekali. Terus rata-rata usianya 50-an udah memikirkan pensiun dini, udah capek katanya, udah tua. Ya, ini fatal teman-teman. Coba lihat ya, kita lihat kayak Joe Biden, Donald Trump, usia mereka 70-an, mereka baru mulai. Ya, Pak JK, waktu jadi wapres kemarin usia 70-an, mereka baru mulai teman-teman. Ya, Mahathir Muhammad usia 90-an, Ratu Inggris, lihat usianya seperti apa coba. Kalau nggak salah itu hampir 90 juga kalau nggak salah saya. Ya, jadi biasa aja gitu. Jadi usia 50-an itu mereka baru mulai teman-teman. Dan bagi yang muslim, coba perhatikan, Nabi Muhammad itu ya terjun di peristiwa Uhud, Badar, Khandaq, Khaybar, sampai akhirnya Tabuk, itu di usia 50-an, teman-teman. Baru mulai dia itu, dia terjun secara fisik di usia 50-an. Ya. Utsman jadi khalifah di usia berapa? 70-an. Gitu. Nah, kenapa kita merasa ya, udah masuk 50-an merasa ringkih. Udah nggak bisa cari uang lagi. Ya, mulai cari uang juga di usia berapa tadi? 24 tahun. Kelamaan ketuaan. Kita lihat sejarah Islam. Nabi Muhammad mencari uang di usia 12 tahun. Ya, ada yang mengatakan sejak usia 10 tahun dia udah mulai cari uang. Ya, 8 tahun udah mulai cari uang. Jadi apa? Jadi penggembala, kerja serabutan. Susah, susah. Miskin, miskin, tapi hebat, mandiri. Usia SD, teman-teman. Kelas 1 SD, 2 SD bisa cari uang, luar biasa juga. Usia 12 tahun ikut pamannya dagang. Ikut pamannya dagang nggak main-main. Perjalanan 12 hari, perjalanan 15 hari. Ya, bahkan kata Bang Syafi Antonio, sekali jalan tuh 1,5 bulan. Melewati padang pasir. No Google Maps. No GPS. Ya. No AC. No mobil. Ya, pakai onta atau sejenis caravan gitu, ya, melalui padang pasir, panas-panas. Usia seperti itu coba teman-teman. Ya. Usia 12 tahun. Usia SD itu, tamat SD itu. Usia 17 tahun beliau mulai dagang sendiri. Makanya ketika menikah sama Khadijah, ya, di usia 25 tahun, dia mampu memberikan mas kawin puluhan onta. Kata siapa? Tertulis di kitab Ar-Raqiq Al-Maktum. Kalau terjemahannya itu di halaman 110, ya, sebelah kanan atas. Nanti boleh dibaca. Ya. Jadi siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Ini kadang-kadang orang itu ya dirinya miskin, terus ajak-ajak Nabi. Nabi juga miskin loh. Nabi juga miskin loh. Bangga banget kalau nabinya miskin coba. Ya, pernah kan Nabi miskin? Pernah, ketika dia jadi penggembala. Terus kapan lagi? Ketika beliau diboikot. Nabi Muhammad itu dagang 25 tahun, teman-teman. Orang kalau dagang 25 tahun, nggak mungkin miskin. Mana ada orang dagang 25 tahun miskin, terus nggak mungkin lah. Berarti nggak belajar deh itu. Ya. Nabi itu 25 tahun, buka sejarahnya. Mana ada orang dagang 25 tahun miskin, coba. Apalagi menikah sama orang yang super kaya.
Ya. Nah, jadi di kepala kita, ya saya yakin juga di sini tuh ada gitu ya, banyak yang cara pikirnya tuh anti dengan harta, anti dengan uang. Kalau saya anti sama tikus, teman-teman, saya tidak akan mau memikirkan tikus, saya tidak mau juga kena dengan tikus. Andai kata suatu hari saya berada dalam satu ruangan sama tikus, saya pasti kabur, kalau nggak saya usir dia. Ya, saya yang kabur atau dia yang kabur, kan gitu ya. Oke? Kalau saya tersentuh juga, pasti saya refleks, saya akan lepaskan. Karena apa? Di kepala saya tidak suka tikus. Ya, tikus bagi saya menjijikkan. Orang mau jelaskan apa aja. Oh, bahwa tikus itu adalah satu family dengan kelinci, satu family dengan hamsters. Ya coba lihat strukturnya mirip semuanya. Go the hell, saya nggak peduli. Ya, bagi saya tikus menjijikkan. Nah, bagi sebagian orang, ada yang menganggap uang itu adalah apa? Sama, biang masalah. Banyak uang, banyak masalah. Orang kaya nggak bahagia. Ya, Bill Gates bercerai, Elon Musk bercerai, ya, si Jeff Bezos bercerai. Coba, kaya nggak jaminan bahagia. Itu terus yang dia diceritain. Dia nggak lihat data statistik ya di Indonesia, pengadilan agama. Sepertiga orang menikah karena masalah ekonomi, teman-teman. Cek pengadilan agama kalau nggak percaya. Ngomong jangan asal bunyi. Lihat fakta, lihat data. Ya, uang tidak menjamin kebahagiaan, betul. Tapi dengan uang banyak orang yang bisa dibahagiakan. Betul nggak betul? Kita kasih ke panti asuhan. Masa anak yatimnya nggak bahagia? Ya, kalau saya bilang uang bisa membeli kebahagiaan. Ya, uang bisa membeli kebahagiaan. Kalau anggaplah ya, kita shopping pun nggak bahagia misalnya. Tapi saya yakin sih kalau ibu-ibu shopping biasanya bahagia. Ya, kalau nggak bisa ke mall, buka-buka itu aja handphone juga senang dia tuh ya. Bukalapak, ya Topet, udah bahagia tuh ibu tuh ya. Beli satu, beli dua, udah bahagia deh. Ya, tapi anggaplah kayak gitu udah nggak bahagia juga. Ya, buktinya ada juga orang kaya yang katanya narkoba gitu kan. Nah, buktinya uang nggak menjamin kebahagiaan. Oke, dia kasih uang ke panti asuhan, ya, dia lihat anak yatim itu tersenyum, ya kan, anak yatim itu makan enak, akhirnya, oke, punya tas yang bagus, punya alat tulis yang bagus, masa nggak bahagia lihat orang kayak gituan? Betapa banyak orang yang terdampak sekarang karena pandemi, ya, terus kita bagi-bagi makanan ke sana, lihat mereka akhirnya mukanya cerah, bahagia, masa kita nggak ikut bahagia? Tadi pagi aja, ini videonya lagi viral kan, kemarin juga saya lihat, ya, bagaimana ada orang jualan itu ya, jual apa ya, air tebu kali gitu ya. Nah, ditawar kan, ditawar sama orang, tawarnya naik. Dia bilang harga satu porsi itu 5.000 kan. Ah, masuk 5.000, 100.000 dong. Digituin sama yang beli. Ah, masuk 100, 200 dong. Masa 200, 300, akhirnya sampai 500.000, ya kan? Nah, lihat orang kayak gitu kan, orang kecil gitu, dikasih 500.000, akhirnya bahagia nggak? Ya bahagia, sampai nangis bahagianya coba. Kita ngeliat video itu aja, paling saya nggak lihat langsung loh itu teman-teman. Saya cuma lihat videonya doang karena viral. Saya juga ikut bahagia kan. Inilah Indonesia. Indonesia tuh ya berbagi. Nggak ada mikirin agama, berbagi semuanya. Ya, dengan segala kelemahan Indonesia, saya masih bangga. Indonesia urutan nomor 1 untuk urusan berbagi dari macam-macam indeks. Itu keren menurut saya teman-teman. Mental kaya. Ya, insya Allah kita menuju negara yang kuat, negara yang maju insya Allah. Ya. Nah, jadi jangan tabu lagi sama harta. Teman-teman harus kasih makna yang baik soal harta ini, soal uang ini. Ya, dengan uang aku berdaya. Ya, jadi bukan soal gagah-gagahan. Dengan uang aku berdaya. Aku bisa menaungi keluargaku, aku bisa menaungi keluarga besarku, ya. Aku juga bisa memuliakan ya teman-teman di sekitarku, ya kan? Ada teman kita lagi susah, kita bantu, ya kan? Teman kita mau mulai usaha, kita bantu. Ya usahanya kurang laku, kita beli, ya misalnya. Dan seterusnya. Jadi kalau aku kaya, aku lebih berdaya. Banyak orang juga yang akhirnya terbantu, gitu. Nah, itu yang ditanamkan terus. Apalagi kalau teman-teman Muslim tahu banget memang ada sederet amal yang perlu harta. Betul apa betul? Yang setuju sama saya coba ngacung, kasih 2 jempol boleh? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai uang semuanya. Pakai niat aja nggak bisa. Haji, mau pakai haji plus. Kalau reguler ngantri 20 tahun, 15 tahun. Tergantung kotanya. Tapi kalau haji plus karena kita pengen segera berangkat, ya, itu juga lama antriannya tuh. Lebih dari 5 tahun juga. Pakailah haji furoda, 2 tahun atau 3 tahun. Haji furoda berapa, teman-teman? 250 juta. Suami istri berangkat berapa? 0,5 miliar. Cash. Nggak boleh ngutang. Nggak boleh berangkat dulu kemudian nyicil. Nggak bisa, teman-teman. Ya. Pakai harta itu. Zakat. Kita dianjurkan memberi zakat. Nggak ada anjuran untuk menerima zakat, teman-teman. Ya. Sama juga kita dianjurkan apa? Untuk ngasih sedekah, tangan di atas. Nggak ada anjuran untuk jadi tangan di bawah. Belum lagi kalau kita ngomong soal wakaf. Wakaf itu memang aslinya, teman-teman ya. Nih ya, saya ngomong aslinya ya, awalnya ya.
Wakaf itu properti, teman-teman. Nggak ada namanya wakaf tunai. Silakan cari di zaman Nabi Muhammad, di zaman sahabat. Ada nggak wakaf tunai? Nggak ada, teman-teman. Wakaf itu properti, properti yang diberikan. Utsman yang menemukan, yang membeli mata air. Utsman yang membeli mata air. Umar yang menemukan kebun. Ya kan? Itu properti semua, teman-teman. Ya. Terus yang paling awal itu apa? Mukhairik yang mewakafkan ladang-ladangnya kepada Nabi untuk dikelola, ya kan? Nggak ada wakaf tunai, cari kalau ada. Nah, bukan yang nggak boleh, ya, tapi itu adalah fikih yang muncul kemudian, pemikiran yang muncul kemudian, karena melihat sikon ya saat ini. Orang saat ini ya KPR-nya aja nggak lunas-lunas, masa disuruh sedekah properti, ngamuklah dia. Nah, akhirnya ulama cari istihad dari mazhab ini seperti apa, mazhab ini seperti apa, ya akhirnya boleh wakaf tunai. Tapi aslinya nggak ada di zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada. Jadi yang diperintahkan ke kita adalah apa? Haji, furoda. Ya, belum bisa juga umroh, ya kan? Terus apa lagi perintahnya? Zakat, sedekah, wakaf. Kalau, mohon maaf, kalau ente bokek bin kere, gimana ini terlaksana? Coba tunjukin sama saya coba. Tunjukin sama saya coba caranya gimana coba. Ya, nggak bisa teman-teman. Nah, makanya mulai sekarang punya impian yang besar, ya, karena kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar, ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita maha kaya. Udah, impian yang besar sekalian. Ngapain kecil-kecil? Capeknya sama kok. Ya, capeknya sama. Dan saya pengen mematahkan juga sebuah teori, ya. Dulu ada teori, dan ini saya sampaikan juga di seminar, saya pikir itu benar. 10 teman terdekat kita, ya itu akan mempengaruhi income kita. Jadi kalau ini melarat semua, ya kan? Misalnya pendapatannya ini 5 juta, ini 4 juta, ini 3 juta, ini 5 juta lagi, ini 4 juta lagi, 3 juta lagi, itu terus, ya kan? Maka pelan-pelan income kita juga kayak dia juga. Ya. Jadi berapa income rata-rata di sini, kita akan ikut di sini. Sekilas itu benar. Tapi saya pengen kasih tahu ya fakta yang mengejutkan buat teman-teman. Dan saya udah buktikan selama 5 tahun terakhir. Ya, ternyata itu terbaliknya bisa terjadi. Apa yang terjadi teman-teman tadi? Terapa? Terbalik, teman. Ya. Mohon maaf ya, saya punya mitra-mitra banyak ekonominya itu agak di bawah. Mohon maaf. Banyak. Saya membaur sama mereka. Saya ajari mereka bisnis. Saya ajari mereka maju. Apa yang terjadi? Income saya nggak ikut turun, teman-teman. Income saya nggak ikut turun. Harusnya kan income rata-rata. Jadi income ini plus income saya jadi income rata-rata. Ternyata tidak, teman-teman. Mereka naik, saya juga ikut naik. Ya. Nah, kebalik ternyata, teman-teman. Di situ saya percaya bahwa oh iya, ini saya membagi-bagi uang yang menurut logika manusia. Tuhan ya membaginya beda, logikanya beda. Nggak pakai logika bahkan. Dan Tuhan tidak pernah ngomong soal uang. Ngomongnya apa? Ngomongnya rezeki. Jadi rezeki ini bisa naik, yang ini juga bisa naik. Nah, di situ saya makin percaya. Dan muncul lagi sebuah teori, akhirnya saya mengatakan apa? Bagi-bagi sama dengan kali-kali. Coba ulang, teman-teman. Apa tadi yang saya omongin? Bagi-bagi kali-kali. Kalau menurut logika, pakai matematika, pakai accounting, bagi-bagi, ya habislah. Bagi-bagi ya berkurang. 10 bagi 5, ya dapat 2 masing-masing. Ya, no. Bagi-bagi sama dengan kali-kali. Per hari ini ya, udah berapa yang mungkin sudah 2 tahun terakhir inilah ya, kita berusaha tuh ya donasi ya sedekah sebulan itu mendekati angka 40% atau 50% setiap bulannya. Ya. Harusnya kan berkurang untuk uang. Ternyata enggak, bertambah loh. Malah bertambah loh. Ya kan? Makanan kita misalnya punya, kita bagikan ke orang, ya sekilas ya berkurang, sebentar ya berkurang, tapi nanti nambah lagi dia. Ya. Dan nambahnya bukan satu. Makanya teman saya bercanda ngomong apa? Tuhan itu nggak adil. Kalau adil tuh gini loh, kita sedekah 1 diganti 1, itu adil, ya enggak? Ini enggak, kita sedekah 1 diganti 10 coba, itu kan nggak adil, ya kan? Kita sedekah 1 diganti 20, jadi angkanya kan kalau cara ini nggak adil itu, ya kan? Nah ini bercanda ya, bahasa bercandanya teman saya gitu. Nah jadi teman-teman bagi-bagi sampai dengan kali-kali. Nah ini pakai otak kanan ketelan, pakai otak kiri nggak ketelan. Makanya tidak ada ilmu accounting untuk rezeki, tidak ada ilmu accounting untuk rezeki. Yang ada untuk uang. Ya. Nah, sekali lagi ya, yang tadi saya sebutkan kimia, fisika, matematika, accounting bukan berarti kita merendahkan itu enggak. Saya juga belajar, saya juga punya divisi accounting gitu ya. Tapi cara pikir kita jangan terjebak pada matematika, jangan terjebak pada accounting, teman-teman. Pertama tadi fleksibel, kedua imajinatif. Ya, terus yang ketiga apa? Nah, ini penting banget. Ketiga, orang otak kanan itu cenderung empatinya lebih besar. Ya. Jadi cara pikirnya itu dalam kepentingan orang lain.
cara pikir itu adalah perspektif orang lain. Saya bersyukur banget ya, tadi pagi juga saya terharu, berapa hari ini terharu banget ya. Saya bersama mitra-mitra, kita urunan. Ini sekarang teman-teman, kekurangan kamar rumah sakit. Saya telepon tuh berapa lembaga. Kok nggak bisa sih bikin kamar? Saya bilang, apa ribetnya bikin kamar? Saya bilang, udah kampus saya bilang, sulap aja kamar saya tuh, jadi kamar untuk COVID ya nggak apa-apa, saya bilang. Ya, nggak apa-apa, nanti setelah beres, kita semprot lagi tuh kamar, saya bilang seperti itu. Ya, ruang-ruang itu. Dia bilang, nggak semudah itu, Mas Ipo. Kalau kamar itu gampang, dia bilang. Ya, untuk isoman mandiri, ya untuk gejala ringan itu gampang. Tapi yang mahal itu adalah alat-alatnya. Untuk IGD, untuk ICU, itu harganya bisa miliar, satu kamar. Oh gitu. Langsung diem saya. Tapi udah terlanjur kan? Udah terlanjur ngomong kan? Udah terlanjur ngomel-ngomel juga kan? Ya sudah, akhirnya kita berbuat. Tepat 2 minggu yang lalu, waktu awal-awal PPKM. Ya, gemes saya ngeliat keadaan itu. Jadi sampai teman saya itu, ya saya yakin teman-teman ngalami lah kalau daerah Jabodetabek. Ya kan? Mau masuk kamar ICU nggak dapat. Dia orang kaya, punya relasi. Saya juga punya relasi. Saya telepon-telepon, nggak bisa masuk, teman-teman. Full banget. Sampai hari terakhir, dia akhirnya bisa masuk, dan qadarullah nggak ketolong, akhirnya meninggal. Oh, itu saya nyesek yang luar biasa. Sahabat saya coba. Saya punya relasi, dia punya relasi. Saya punya uang, dia punya uang. Kok nggak bisa masuk rumah sakit coba? Gimana ceritanya gitu? Ya, itu kita merasakan kita punya uang gitu kan, kita punya power kan gitu kan. Tapi ternyata keadaan udah seperti ini gawatnya gitu. Kebayang orang-orang yang nggak punya relasi. Akhirnya yang mati diam-diam aja sudah gitu di rumahnya. Ya kan? Nah, kemudian ya sudah, akhirnya saya bersama mitra-mitra kita galang dana. Kita beli ventilator. Ventilator nggak murah, teman-teman, 1,5 miliar. Ya, yang kemarin kita beli juga dapat akhirnya tabung oksigen. Ya, hari ini kita mulai pendistribusian alhamdulillah. Dan karena kita bukan ahli, kita serahkan pada lembaga yang ahli, ya Dompet Duafa atau yang sejenisnya. Dan saya juga tidak mau disibukkan hal kayak gitu karena kita nggak ahli di situ. Mending kita tugasnya cari uang kemudian alihkan. Otak kanan salah satu cirinya adalah apa, teman-teman? Empati. Empatinya tinggi. Karena cara pikirnya dia di perspektif orang lain. Istilah baratnya standing in someone's shoes. Standing in apa? Coba. Oh, ngerti Mas Ipo, saya dulu bahasa Inggris dapat 5. Dapat 5 ya, waduh kasihan banget. Dari berapa? Dari 100. Saya itu bukannya sombong, ya itu saya TOEFL bisa 550 loh. Kira-kira TOEFL 550 bagus nggak kira-kira? 550 tapi bertiga sama teman-teman. Di total dapat 550 ya. Tapi walaupun nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa ke Inggris ya. Udah 2 kali saya ke Inggris, alhamdulillah. Dan saya udah masuk Oxford juga. Masuk Oxford, kampus paling bergengsi di dunia. Gimana cara masuknya? Ya datang aja berkunjung, habis itu pulang, setelah foto-foto pulang, selesai. Masa nggak bisa? Ya nggak? Jangan mau kalah sama itu ya, mau di Ayunda ya. Nah, bisa kita juga, insya Allah. Nah, jadi 3 ini ciri utamanya teman-teman. Empatinya jalan, fleksibel ya iya, ya, imajinatif ya iya. Nah, menariknya 3 ini aja, nih kan komponennya banyak banget. 3 ini aja itu nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin di sekolah. Ya, jadi menurut saya nyontek itu, ya, nyontek itu nggak baik, nyontek itu nggak baik. Tapi kalau kita di luar, ya, kita nyontek bisnis itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan jiplak merek, gitu kan. Tapi kita terinspirasi dari bisnis itu boleh, ya. Nah itu juga tidak diajarkan di sekolah. Padahal kan nyontek itu cara praktis, ATM kan, amati, tiru, modifikasi, ya. Nah, itu satu hal. Kemudian kayak saya ajarkan ke mitra-mitra, satu ilmu namanya ASUS, ya. Jadi handphonenya boleh Samsung, ya, laptopnya boleh dari Apple gitu ya, MacBook Pro gitu ya. Tapi pakai ilmunya adalah ilmu ASUS. Apa itu ASUS? Amati, susuli, ungguli, sempurnakan. Ya. Jadi ada orang jago, ada orang hebat, amati. Kemudian susuli. Apa yang dilakukan ikuti, ya, susuli. Kemudian apalagi U-nya ungguli, lebihkan. Dia bikin 5 kali, nge-zoom misalnya seminggu, kita bikin 7 kali. Ya. Nah, S-nya baru sempurnakan, yang kurang-kurang kita sempurnakan, ya. Nah, ini cara pikir kanan. Jadi kanan itu praktis banget. Ada penggiat TikTok dari Italia, ya, kulit hitam. Siapa namanya? Ada yang tahu? Kebi, ya, itu viral banget, ya. Nomor 2 paling ramai. Jadi dia tuh memparodikan manusia sekarang, memparodikan manusia-manusia modern perkotaan. Jadi orang perkotaan tuh apa-apa tuh ribet. Ini buka usaha ribet, buka sesuatu ribet, ya kan, bikin sesuatu ribet. Pokoknya jadi rumit gitu. Dia tunjukkan cara simpel aja, buka botol. Orang lain pakai cara, macam-macam semua. Dia buka botol simpel aja, cetak, cetak. Terus dia bilang, gitu doang.
Simpel. Nah, kanan itu kayak gitu, sukanya sesuatu yang praktis. Ya, bisnis yang praktis. Buka usaha, nggak harus ngerti semuanya. Nggak harus punya modal semuanya. Ya kan? Yang penting mulai. Legal, halal, jajal. Apa tadi? 3 tadi? Legal, halal, jajal. Udah. Oh, ini nggak sesuai passion saya, Pak. Gundulmu. Kalau untungnya 100 juta sebulan, pasti passion lama-lama. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Ada teman saya, dia buka restoran. Laku, jalan gitu. Dia hobi musik. Bikin album nggak laku-laku. Saya akhir panggil dia, gini loh, mending jalannya aja tuh restoranmu. Jalannya aja tuh restoranmu. Nanti kalau restoran yang berkembang, bikin panggung di tengah. Nyanyi di situ, saya bilang. Beres. Daripada bikin album nggak laku. Uang habis 70 juta, uang habis 100 juta, bikin album kan. Bikin album kan bukan yang murah, sewa studio berapa coba. Walaupun pakai teknologi, tetap aja itu lumayan. Ya kan? Jadi saya bilang, daripada habis waktu, tapi ini dulu ya, sebelum zaman-zamannya YouTube gitu. Jadi memang ada pakai CD-CD kayak gituan. Cetak CD 5.000, cetak CD 20.000. Habis duitnya di sana. Saya bilang, bikin aja restoran gede restorannya. Nanti kalau udah gede, bisa bikin panggung, nyanyi sepuasnya di sana. Saya bilang, paksa itu pengunjung restoran yang dengerin lagu. Beres, saya bilang. Ya, jadi kalau ada duit, passion itu gampang, teman-teman. Ya, gampang. Dan kalau kita lihat profit 100 juta sebulan, masa nggak passion? Ya passion lah lama-lama, nggak? Ya, makanya kalau yang masih teriak-teriak anak muda gitu ya, milenial, oh ini nggak passion Mas Ipo, nggak passion Mas Ipo. Setulus hati saya menjawab, gundulmu. Ya, patokannya itu, yang penting legal, yang penting halal. Contoh yang tidak legal, tidak halal adalah apa? Ngepet misalnya. Itu nggak legal, itu nggak halal itu, dan kasihan babinya kan. Udah jadi babi dikepetin lagi. Nah, kalau kita patokannya simpel, legal, halal, jajal, udah selesai. Ya kan? Menghasilkan, alhamdulillah. Oke, nah ini yang pertama tentang otak kanan. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, ya. Boleh tanyakan slide-nya, Mas Ahmad. Yang kedua kita bahas soal hati sedikit ya. Ini ilmu rezeki yang paling mahal, teman-teman, ya. Banyak orang ya itu akhirnya rezekinya melompat ya, dahsyat, melesat ya gara-gara pakai ilmu ini. Ya. Coba baca dulu sebentar, teman-teman lihat. Ya. Balik lagi layarnya ke saya. Jadi kalau hati terbuka, pikiran terbuka. Kalau pikiran terbuka, ya itu muncul ide-ide. Ya, akhirnya Pak sempurna ikhtiar. Oh, kalau gitu doang saya tahu Mas Ipo, belum tentu. Ya. Jadi gini teman-teman, hati itu identik kayak rezeki dia. Jadi rezeki itu nggak suka pada hati yang mampet. Ya, jadi hati mesti lapang. Rezeki juga lapang. Oh, kalau kayak gitu saya tahu Mas Ipo. Belum tentu, belum selesai nih saya ngomong. Dengar dulu. Belum selesai nih saya ngomong. Ya. Contoh ya, kita debat nih sama orang, debat habis energi, habis emosi. Itu nggak bagus buat rezeki. Ya, bantah-bantahan, masuk naik level lebih tinggi lagi dengki. Wah, ini lebih tinggi ini levelnya nih. Masuk lagi level lebih tinggi lagi apa itu dendam. Itu nggak bagus buat rezeki. Ya. Jadi debat-debat sampai dengki, dendam itu nggak baik. 3D yang menghalangi rezeki. Dengki, dendam, dongkol. Makanya nggak boleh. Ya. Nah, ini kan kita hidup dalam dunia yang tidak ideal. Ada orang yang menjengkelkan kita, bahkan ada yang menzalimi hak kita, mengambil hak kita, gitu kan? Saran saya, perjuangkan. Hak kita perjuangkan. Nggak bisa juga, ikhlaskan, tutup buku. Wah, saya nggak ikhlas masih kok. Nggak ikhlas nggak apa-apa, tapi tutup buku. Ya. Terus saya tanya lagi sama dia, pengen rezekinya baik nggak? Kalau pengen rezekinya baik, ikhlaskan aja saya bilang. Tapi tuh 100 juta itu haknya saya, Mas Ipo. Saya udah perjuangkan itu. Buktinya uangnya nggak nyampe di kita, berarti bukan rezeki kita. Selesai. Tapi itu mah rezeki saya, Mas Ipo. Saya dapatkan dengan cara yang halal. Kalau mah rezeki kita, nanti akan kembali ke kita. Tenang aja. Ya. Nih kejadian. Ya. Waktu itu mitra. Jadi sama yang lain lah, bukan sama kita, bukan sama saya. Gitu. Jadi dia ada masalah sekitar 400 juta rupiah. Karena salah kirim barang lah, pencatatan nggak beres. Gitu. Jadi tanggung jawab siapa nih? Dia merasa yang satu udah kirim. Belum bayar, ayo bayar. Yang merasa, saya nggak terima barangnya. Debat terus nggak selesai. Pas ketemu saya bilang, bayar aja saya bilang.
Tapi ini ada soal perhitungan aja, bayar aja. Kalau sedekah biasa saya nggak keberatan 400 juta, tapi ini bayar aja saya bilang. Kalau memang kita salah hitung, ya bisa jadi memang barang udah nyampe, kita belum bayar, harus dibayar kan. Satu. Tapi ternyata memang kita nggak salah, barangnya memang belum nyampe, kita bayar juga. Artinya apa? Tuhan juga nggak mungkin tinggal diam, saya bilang. Ya, kan kita dalam posisi yang kayak terzalimi gitu kan. Masa Allah biarkan? Nggak mungkin Allah biarkan, pasti Allah ganti. Tenang aja. Jadi kita nggak salah, kita ganti juga. Ya udah, nanti tenang aja, pasti Allah ganti. Jadi simpel cara pikirnya. Dan saya ceritain waktu itu pengalaman saya. Saya juga pernah pengalaman yang seperti ini. Ya, kita berdua berpartner, tengah jalan rugi, yang ini nggak mau nanggung. Ya, saya bilang bayar Pak, kita bayar sama-sama. Nggak mau. Bayar Pak, nggak mau. Bayar Pak, 3 kali saya ngomong nggak mau. Ya sudah, saya bayar semua. Bukan saya punya uang loh teman-teman. Saya ngomong ini bukan karena punya uang, tapi karena saya punya iman. Saya nyicilnya itu 4 tahun teman-teman. Nggak punya uang gitu. Kalau punya uang gampang, langsung miliaran jumlahnya. Ya, tinggal m-banking, transfer berapa hari selesai. Udah. Kita nggak punya uangnya, mau transfer apa coba? Yang punya apa? Komitmen. Yang punya apa? Iman. Yang punya apa? Yakin. Kalau memang salah saya harus bayar. Simpel tuh. Kalau bukan salah saya bayar juga. Tidak mungkin Allah tinggal diam. Allah pasti ganti. Ya udah saya bayar, selesai. 4 tahun kita nyicil. Ya. Tapi Masya Allah ya, setelah itu rezekinya bagus luar biasa. Habis itu saya lunas hutang seumur hidup saya. Ya, saya punya KPR dulu bertahun-tahun ya, 9 tahun nggak lunas-lunas. Karena mau lunas tenor lagi. Mau lunas tenor lagi. Ada macam-macam masalah. Pas saya komitmen untuk bayar itu, akhirnya lunas semuanya. Yang masalah itu lunas, ini lunas, KPR pun lunas. Alhamdulillah. Sejak itu saya nggak mau lagi utang pakai bank. Atau utang apapun saya nggak mau lagi. Ya. Nah, jadi cara pikirnya gitu. Ini kan kalau pakai logika, pakai otak kiri nggak ketelan ini. Oh, enakan dia Mas Ipo. Ya biarin aja. Oh, kita dimanfaatin sama dia Mas Ipo. Tujuan manusia hidup itu apa? Bermanfaat. Tujuan manusia hidup itu apa? Bermanfaat. Jadi kalau ada orang manfaatin kita, berarti dia membantu kita mencapai tujuan kita. Selesai. Ya kan? Gimana masalahnya coba? Ada orang berutang sama saya selalu tagih dia. 3 kali saya tagih. Dia nggak bayar juga, saya putihkan. Selesai. Enakan di dia dong Mas Ipo. Ya biarin aja. Mas Ipo dimanfaatin. Ya bagus, berarti hidup saya bermanfaat. Selesai. Nggak pusing. Dan saya pakai cara pikirnya teman-teman, bukan karena, mohon maaf, bukan karena punya uang. Enggak. Tadi itu kisahnya tuh. Miliaran kita nyicilnya kok. 4 tahun kita nyicil. Tiap bulan. Dan itu bukan peristiwa yang gampang. 4 bulan tuh ada polisi yang kita temui, ada pengacara, ada macam-macam. Orang nuntut-nuntut. Uangnya ada macam-macam lah. Ya, namanya orang Indonesia kan mana ngerti dia mana hak, dia mana enggak. Kalau rugi pokoknya nuntut aja udah. Kalau namanya bisnis itu, kalau untungnya bersama, kalau rugi bersama. Nah, orang Indonesia nggak ngerti dia. Pas rugi panggil polisi. Ya, ini penggelapan ini katanya. Nah, kalau sekarang saya udah bisa ngomong pakai ketawa. Waktu itu ya pahit juga. Itu istri saya juga nangis-nangis juga waktu itu. Dan orang tua nggak tahu kan, orang tua nggak tahu, mertua yang nggak tahu. Sebenarnya kan kayak orang tua sama mertua kan kita tinggal serumah. Jadi rumah saya ini ada orang tua, ada mertua gitu. Jadi cerita itu mestinya semua tuh transparan. Tapi yang untuk kasus ini saya nggak ceritain. Begitu udah hampir lunas, baru saya ceritain. Biar mereka tenang. Nah, jadi cara pikir ya teman-teman, kesimpulan adalah apa? Lapang hati, lapang rezeki. Ya. Jadi rezeki itu kayak paralel dengan hati. Hati paralel dengan rezeki. Ya. Makanya jangan dendam. Buat apa dendam coba? Ya. Dia pernah menzalimi kita, ya sudah, biarin aja. Jangan diulangi lagi. Hati-hati sama dia. Jangan mau kerjasama dengan dia. Udah selesai. Ya. Bukan berarti kita dizalimi, terus biarin aja, besok kerjasama lagi. Ya, besok kerjasama lagi, dizalimi lagi, kerjasama lagi. Itu bukan lapang hati namanya. Itu namanya bodoh. Itu bodoh namanya. Jangan mau seperti itu. Ya kan? Udah tahu nih orang berbahaya. Ya udah, jangan lagi sudah. Ya. Lapang hati, lapang rezeki. Selesai yang kedua. Sampai di sini semangat teman-teman. Kalau semangat coba kasih rentang tangannya, lapang-lapang boleh? Oke, siap. Kita stretching ya, ke kanan boleh, ke kanan. Ini di rumah aja ini kurang gerak kita jadinya. Ya, ke kanan, oke, ke kiri. Yang ikut bergerak, yang layarnya nyala, saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin ya. Bisa berbakti pada papa mamanya. Amin ya. Oke, anak-anaknya juga berbakti semua. Amin. Oke. Kita lanjut ya, yang slide ketiga. Ya.
teman-teman beruntung banget ya, karena ini materi memang saya bedain dengan yang sudah ada ya. Jadi yang sudah ikut dulu, ikut lagi sekarang ya pasti beda. Hari ini beda, insya Allah. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Jadi kalau saya tekniknya memang kayak gitu. Jadi nggak apa ya, nggak PowerPoint yang ditayangkan terus. Karena orang tuh kan pengen lihat langsung apa ya, mimik muka, mata dan semuanya gitu. Jadi saya tunjukkan itu sebentar aja. Tapi kalau teman-teman mau nanti itu PowerPoint-nya boleh minta sama panitia juga, silakan ya. Nanti langsung dikirim, nggak pakai Tiki, nggak pakai JNE, langsung dikirim pakai WA. Kalau pakai Tiki, pakai JNE kelamaan kan. Nah, pakai WA ntar insya Allah langsung. Jadi ini yang pertama tadi soal golongan kanan, ya, cara pikir kanan seperti apa. Yang kedua tadi soal pelangi ikhtiar, ya. Jadi hati yang seperti apa yang memudahkan ikhtiar. Yang ketiga ini sekarang kita bahas sepasang bidadari. Ya. Jadi Forrest Gump itu film kan yang diperankan oleh Tom Hanks, ya. Itu kisahnya fiktif, ya. Tapi kita melihat kan bagaimana anak yang lemah fisiknya, lemah mentalnya juga, gitu ya. Tapi dengan kasih sayang luar biasa dari ibunya, akhirnya apa? Menjadi anak yang berprestasi, jadi atlet, jadi orang kaya. Ya, saya nonton itu film sampai 2 kali itu film. Ya, dan terharu saya. Padahal itu nggak ada yang bikin terharu sebenarnya, tapi terharu lihat perjuangannya. Ya, nggak ada yang sedih-sedih banget sebenarnya, tapi saya lihat itu ya terharu, gitu loh. Ya kan? Nah, ini kisahnya fiktif, tapi pesannya benar, teman-teman. Ini pesannya benar. Ya. Malin Kundang, yang sebaliknya, ya kan? Durhaka sama orang tuanya, akhirnya apa? Dikutuk jadi batu. Nah, ini salah juga orang tuanya. Harusnya jangan dikutuk jadi batu. Harusnya dikutuk dong. Dikutuk jadi apa? Komisaris. Ah, kan mending, ya kan? Atau jadi menteri, ya kan mending. Tapi karena ibunya belum pernah ikut seminar saya, ya sudah, taunya kayak gitu doang, ya kan? Dikutuk jadi batu, nggak ada gunanya. Mending dikutuk jadi yang lain. Dikutuk jadi mesin laundry, nah kan berguna, ya nggak? Ini orang tuanya belum ikut seminar kita soalnya. Ini ya, kisah Malin Kundang itu fiktif, tapi pesannya benar. Kalau kita durhaka sama orang tua, ya itu rezeki membantu. Saya yakin ya kalau seminar-seminar kayak ginian itu orangnya udah relatif positif, nggak ada yang durhaka. Tapi betapa sering di antara kita ya yang mengecewakan orang tua. Itu Malin Kundang kecil itu. Ngomong sama orang tua bantah-bantahan, ya kan? Nah itu Malin Kundang kecil itu. Nggak ada lah yang sekurang ajar Malin Kundang, ya saya yakin kalau alumni seminar saya nggak ada kayak gitu. Tapi kalau durhaka kecil, mungkin kita melakukannya. Ya. Dan ini teman-teman, pintu rezeki, bahkan gerbang rezeki. Jadi ternyata teman-teman ya, pintu kebahagiaan, pintu rezeki, bahkan juga pintu sorga, itu sama semua teman-teman. Saya ulang ya, jadi pintu kebahagiaan, pintu rezeki, ya kan? Pintu sorga itu sama semua. Ya. Nah, kalau wanita tuh ya itu dia punya kuncinya kan, perlu kunci itu. Ya. Ada kunci kebahagiaan, ya. Sama juga tuh, ternyata sama dengan kunci kebahagiaan sama dengan kunci mobil, kunci brankas. Nah, itu perempuan tuh. Ya. Makanya teman-teman lihat ya, uang kertas itu, coba lihat tuh ya, gambar uang yang zaman dulu tuh, yang uang 5.000, uang berapa itu ya, uang selalu tuh ada gambar wanita menari. Saya cek tuh ada 4 uang yang kayak gitu. Ya. Jadi ada wanita menari terus. Jadi wanita itu kalau dikasih uang pasti nari-nari dia, ya. Jadi happy dia. Jadi itu pesan dari pemerintah itu penting banget itu ya. 4 uang loh, coba perhatikan baik-baik ya. Ada wanita menari semua. Ya, dan nggak ada laki-laki nari, nggak ada. Jadi laki-laki nggak kelihatan cari uang sana. Ya, kumpulkan uangnya, nah nanti wanitanya nari-nari di rumah, bahagia dia. Ya. Nah, yang saya pengen tegaskan di sini adalah tentang apa? Tentang berbakti. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ya. Jadi kalau selama ini kita sudah berbakti dengan perhatian, bagus. Ya, tambah perhatian, tambah juga uang. Yang selama ini udah transfer ke orang tua, bagus. Transfer iya juga, kasih perhatiannya juga. Orang tua dulu ngasih apa ke kita? Dia kasih semua. Perhatian iya, uang iya, ya. Apa yang enggak? Tenaga iya, ilmu iya, doa iya, semua. Makanya kita ke orang tua juga sama, kasih semua. Uang iya, waktu iya, tenaga iya, doa juga iya. Ya. Orang tuh sering salah tangkap. Saya ngomong, dipikirnya uang semua. Ah, masih butuh duit dikit, duit dikit, duit. Loh, kita kasih itu semua, saya bilang. Cuma orang
sama uang sering lupa. Soal uang sering mikir, sama uang sering hitung. Nah ini makanya saya tegasin. Ya. Jadi kayak kan orang sering itu ya salah tangkap atau tangkapnya sekilas doang gitu. Jadi dipikirnya meskipun nih apa itu duit, apa itu duit. Enggak, saya bilang semuanya. Sama kayak sedekah senyum, iya bagus. Siapa bilang sedekah senyum nggak bagus? Ya, saya belajar dari Buddha, ya kan? Ada orang ngadu ke Buddha. Buddha dia tanya ke Buddha, Buddha kenapa aku miskin? Karena kamu tidak berbagi, kata Buddha. Bagaimana mungkin aku berbagi? Aku miskin. Kamu bisa berbagi dengan apa? Dengan tatapan matamu, dengan senyumanmu, dengan hatimu. Masa itu aja nggak bisa diberikan? Ya. Nah, jadi berikan memang semua. Sedekah, senyum itu sedekah, jelas kita udah tahu. Oke? Tapi juga kita tahu, kita orang dewasa, senyum aja memang nggak cukup. Ya kan? Nah, kadang nih kita ke telepon ke orang tua ada, WA ada, ya kan? Lebaran, silaturahim ada, gitu kan? Tapi yang uang ini kita sering lupa. Hati-hati teman-teman, itu menafkahi orang tua itu wajib. Jadi ada nggak ada diadain. Saya nggak ada uangnya masih po, iya diadain. Jualan kayak ngapain kayak gitu. Uang wajib. Kita ya coba bersaudara berapa? Bertiga, berempat, berlima. Masa mencukupi orang tua yang dua aja nggak bisa? Dulu orang tua ini cuma berdua bisa nafkahi kita semua sebanyak ini. Kenapa sekarang kita punya orang tua cuma dua nggak bisa? Ya, kadang-kadang kita udah nikah lagi, ya kan? Berarti ya kita udah berdua kan cari uangnya sebenarnya. Kok nggak bisa juga? Jadi sebenarnya bukan soal nggak bisa, memang nggak kepikiran aja. Ya. Yang konyolnya itu ya merasa bangga. Idul Fitri transfer ke orang tua, Idul Adha transfer ke orang tua. Dipikirnya orang tua hidup cuma pas Lebaran. Orang tua itu hidup sepanjang hari, sepanjang tahun, tahu nggak? Jadi dinafkahi itu kapan ya? Selalu, tiap bulan. Menafkahi itu wajib, teman-teman. Orang tua dulu nafkah kita nggak pakai alasan kok. Dia kasih semuanya, bisa. Kenapa sekarang kita nggak bisa? Tapi mah uangnya kurang, masih po. Anak kamu masuk sekolah ini bulan Juli, masih po. Uang pangkal harus dibayar sekarang semuanya. Justru kalau kita ngasih ke orang tua, rezekinya makin lapang. Di sini akhirnya saya menyimpulkan adalah apa, teman-teman? Ya, rezeki itu nggak jauh. Rezeki itu di mana? Di orang tua kita. Di mana lagi? Di orang-orang miskin di sekitar kita. Rezeki itu nggak jauh. Kadang-kadang kita cari rezeki sampai jauh banget. Ya ada PPKM, tersekat ini, tersekat itu, kita pusing. Rezeki itu dekat, teman-teman. Apalagi sekarang pakai handphone, tambah dekat sudah. Ya, ini gerbangnya rezeki, ini gerbangnya kebahagiaan, bahkan juga ini gerbangnya surga. Orang tua kita ini. Satu pintu semuanya. Ya. Nah, rezeki itu nggak jauh. Jadi mulai dari sana, orang tua kita yang dimuliakan. Ya, saya ketika renovasi kamar juga saya tanya orang tua maunya seperti apa. Udah terpasang marmer, udah terpasang tuh lantai. Orang tua bilang, ya dia nggak bilang langsung, tapi ngomong-ngomong dia suka tuh warnanya terang. Udah kita ganti semuanya, beres. Ganti aja semua. Ya kan, uang bisa dicari. Ya kan, uang bisa dicari. Minimal ya udah kalau uangnya nggak ada ya kita tunggu sebentar kita cari uang. Selesai. Ya kan? Jadi apa yang nyaman buat dia? Backdrop kamarnya mau seperti apa? Sukanya Madinah, Nabawi, ya udah kita bikin seperti itu. Simple. Nggak ada uang ya cari uangnya. Belum ada ya kita tunggu sebentar. Simple banget kan? Ya kan? Saya juga punya kayak apa nih ya? Teman-teman ya, saudara ya di kalangan non muslim sama juga. Sebenarnya ilmu ini ilmu yang basic banget, entah orang Buddha, ya Nasrani, Hindu sama berbakti itu emang harus sudah. Nggak ada kompromi sudah. Ya. Bahkan saya buka itu di Alkitab ya disampaikan ya yang memuliakan orang tuanya dipanjangkan umurnya. Ya. Dikasih nama yang mulia, dikasih umur yang panjang. Disampaikan seperti itu. Ya. Saya ketemu dengan teman-teman yang Buddha, dia mengatakan apa? Bakti yang tertinggi adalah bakti pada orang tua. Nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Jadi semua, jadi ini spiritnya orang Indonesia. Dan saya bersyukur jadi orang Indonesia. Kenapa teman-teman? Orang Indonesia, apapun latar belakang sukunya, apapun latar belakang agamanya, soal orang tua ini orang number one sudah. Di hati kita ada spirit seperti itu. Ya. Orang Barat belum tentu loh. Ya, bule belum tentu loh. Ya. Makanya sama orang tua banyak kasar ya dan seterusnya. Nah, kita bersyukur orang Indonesia nggak seperti itu. Masih punya tuh di hati kita ya, spirit ya bagaimana memuliakan orang tua. Nah, agak kurang nih. Kita tambahin dengan perhatian kita, tenaga kita, ya, dengan apa? Transfer kita juga. Apalagi kalau kita laki-laki. Yang laki-laki coba ngacung tangannya. Yang suaminya laki-laki coba ngacung tangannya. Ya iyalah. Ya kan? Nah, ciri laki-laki sejati itu sedikit bicara, banyak transfer. Ah, itu laki-laki. Karena penafkahan semua ditanggung laki-laki.
Wanita itu nggak harus bisa cari uang. Yang penting bisa minta uang. Beneran ini. Wanita belum nikah. Siapa yang nafkahi? Ayahnya, laki-laki. Sudah nikah. Dinafkahi siapa? Suaminya, laki-laki. Kalau suaminya meninggal atau bercerai, dia dinafkahi lagi oleh ayahnya atau pamannya. Kalau nggak bisa juga saudara laki-lakinya. Itu yang sebenarnya. Makanya laki-laki mesti kuat. Karena apa? Dia menafkahi anaknya, istrinya, ya, termasuk mungkin saudari-saudarinya yang mungkin berpisah. Anak laki-laki kalau kita punya, kita nafkahi sampai dia akhir balik. Yang sebenarnya. Jadi kalau dia akhir balik sudah 17 tahun, 18 tahun sudah selesai sebenarnya. Kita nggak wajib menafkahi dia. Boleh tapi tidak wajib. Kalau anak perempuan, kita nafkahi dia sampai dia menikah. Jadi kalau dia menikah usia 27 tahun, kita nafkahi terus sampai dia usia 27 tahun. Mohon maaf, suaminya meninggal di usia 40 tahun, berarti penafkahan balik ke kita orang tuanya. Si laki-laki. Berarti laki-laki memang mesti kuat secara finansial, teman-teman. Ini laki-laki zaman sekarang, generasi Mobile Legend. Hobinya main game terus. Kurang fight. Mobile Legend. Padahal kalau mau jadi legend, kita mesti mobile. Kita mesti bergerak, teman-teman. Ya, mau jadi legend nih, ya mesti bergerak. Ya, mesti mobile. Kalau pengen jadi legend gitu loh. Ini diam. Betapa banyak contoh hari ini. Yang ikut seminar siapa? Kebanyakan perempuan. Saya udah sering ketemu kayak gini. Mana laki-lakinya? Mana suaminya? Cari nafkah sekarang. Ini data dari Kementerian UKM Indonesia. 60% UKM itu dikelola oleh wanita. Kemana prianya? Bukan nggak boleh wanita cari nafkah, boleh. Khadijah juga cari nafkah, cari uang. Tapi harusnya laki-laki lebih fight. Karena itu laki-laki dikasih apa? Suara lebih besar, badan lebih besar, otot lebih besar. Ya, laki-laki zaman dulu ya untuk cari nafkah gimana? Sampai bertarung sama hewan, berburu, menombak, melompat, memanah, memanjat, menyelam. Ujung-ujungnya sampai bertarung sama hewan. Agar apa? Hewan ini dikalahkan, jadi nafkah dia, jadi makanan dia. Ya, kemudian dia bawa pulang buat istrinya. Ya, itu laki-laki zaman dulu. Nah, zaman sekarang kita nggak perlu seperti itu, tapi spirit bertarungnya, spirit berkompetisinya harusnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa diri laki-laki, harusnya cukup itu nafkah semua wanita di sekitar. Ibunya, mertua kita, ya, ibu kita, ibu kandung kita, ibu mertua kita, ya, anak-anak kita, ya, termasuk juga orang sekitar kita yang tidak mampu. Tidak boleh tidur dengan nyaman kalau 40 rumah di sekitar kita masih ada yang kelaparan. Ya. Orang kalau tanya saya, musik itu haram nggak? Yang haram itu bunyi-bunyi yang apa? Sendok kita, garpu kita, ya, karena makan dan kita makan sampai kekenyangan, tetangga kita kelaparan. Nah, bunyi ini yang haram saya bilang. Bunyi ini yang haram saya bilang. Ya, nyiksa orang itu. Ya. Jadi kemuliaan laki-laki terletak pada apa? Sebanyak apa orang yang dia nafkahi. Keluarganya, orang sekitarnya, dan seterusnya. Makin banyak makin mulia. Itu laki-laki. Ya. Jadi jangan anggap selesai, teman-teman. Ya, kalau kita bisa nafkahi keluarga aja itu jangan dianggap selesai, belum selesai itu. Kalau laki-laki. Ini bagi yang laki-laki aja. Kalau nggak laki-laki nggak apa-apa, cuek aja. Kalau yang ragu-ragu nanti cek di toilet. Oh iya Pak, aku laki-laki Pak. Nah, yaudah gitu ya. Jadi ini buat laki-laki aja. Wah, bebannya berat banget Pak. Tenang aja. Kalau Allah kasih beban seperti itu, Allah juga pasti memampukan. Tenang aja. Tenang aja. Ya. Jadi Allah kasih beban yang seperti itu. Allah pasti juga siapkan pundaknya, pundak kita. Tenang aja, pasti mampu. Ya. Nah, kita mulai pada entitas yang paling kecil siapa? Orang tua kita. Muliakan. Ya. Orang tua sudah meninggal gimana? Doakan. Terus apalagi bagi yang muslim bisa sedekah. Terus apalagi meneruskan kebaikannya. Itu amal jariah, teman-teman. Orang tua kita suka ngasih tetangga. Orang tua kita suka senyum sama tetangga, suka main olahraga ya sama tetangga. Kita bisa teruskan kebaikan itu. Amal jariah buat orang tua kita. Ya. Nah, jadi udah meninggal pun kita masih bisa berbakti. Berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Ini namanya sepasang bidadari. Bidadari pertama adalah siapa? Orang tua kita. Bidadari kedua siapa? Istri kita. Makanya yang nggak selaras sama istrinya, itu mampet rezekinya. Aku kan imam, aku pemimpin, kamu ikut sama aku. Ya iya, kayak gitu, memang benar. Tapi kalau kita cara pikirnya seperti itu, istri ikut dengan terpaksa, mampet rezeki kita. Harusnya kita di mana pula, di kantor, di organisasi, di perusahaan, di negara sama. Kalau ini jadi leader, orang itu mengikuti dengan senang hati, teman-teman. Ya, dengan senang hati dia mengikuti, kita pun akhirnya melindungi dia, kita akhirnya memimpin dia. Tumbuh itu sama-sama. Bosnya Sido Muncul bilang, kalau keluarga ini rukun, tanah tandus jadi emas. Luar biasa kalimatnya.
Kalau keluarga itu rukun, tanah tandus jadi emas. Ya pajang tuh di rumah. Ya, luar biasa coba. Nah itu benar. Jadi sama istri nggak bisa main veto. Wah aku imam, kamu harus nurut. Nggak bisa kayak gitu. Mesti dialog benar-benar. Yang ngikutin dengan legowo, dengan senang hati, dengan lapang hati, ya kan? Dan berusaha memuliakan dia, memuliakan juga orang tuanya dia, keluarganya dia. Ya, sama istri jangan pelit. Nabi udah bilang tuh, satu dinar yang kita berikan pada ini, ya termasuk orang susah sekalipun itu baik. Ini baik, baik, baik. Tapi yang paling baik apa? Satu yang kita berikan kepada istri. Itu hadis Nabi, ada 2 tuh hadis yang saya temukan kayak gitu bunyinya. Bagi yang wanita, cari hadis itu, di googling, terus tempel nanti di rumah gede-gede. Biar suaminya baca terus. Ya, mau bantah nih Nabi loh yang ngomong, nih Nabi loh yang ngomong. Nah, gitu deh terus loh ya. Nah, ya kayak gitu tuh. Jadi nggak bisa mentang-mentang laki-laki ya kita ini. Jadi mesti selaras cara pikirnya. Contoh, kita mau merantau, istri setuju nggak? Sampai ada banyak orang nanya ke saya, masih puasnya mau ambil S2, ambil nggak ya? Saya bilang ya S2 bagus, ya kan? Tapi tanya dulu pasangannya, setuju nggak? Kalau gara-gara nanti kita ambil S2, kekurangan waktu sama istri, dan istri tidak ridho, itu masalah. Lebih baik ngambil S2, saya bilang. Saya mau pindah dinas Mas Ipo ke kota ini, dikasih pilihan, mau di sini atau mau pindah. Kalau pindah duitnya lebih. Gimana Mas Ipo? Pindah dinas nggak? Saya bilang tanya sama istrinya, tanya sama orang tuanya. Ya kan? Nah, jadi sampai tuh ada lagi yang, mohon maaf, orang yang kawin lagi kan, ya di mitra kita. Kan laki-laki boleh Mas Ipo memutuskan, laki-laki boleh nikah lagi, poligami dan seterusnya. Nih ya Mas ya, saya bilang. Kita mau beli kucing aja, mau beli kucing loh ini. Saya bilang, kita ngobrol sama istri kan, sayang aku mau beli kucing nih taruh di rumah. Boleh nggak ya? Baik nggak ya kira-kira? Kita ngobrol. Nggak bisa main veto aja. Baju ini juga, baju yang saya pakai. Saya juga memastikan istri saya suka dengan baju ini. Bukan saya anak saya doang. Kan? Nah, ente mau nikah lagi, udah ngobrol nggak sama istri? Kalau istrinya dukung, ya mungkin silakan. Saya bilang. Tapi kalau nggak mendukung, walaupun sebenarnya secara hukum, oh ya walaupun ini perdebatan gitu ya, ngapain sih bilang? Akhirnya gontok-gontokan dengan yang pertama. Ngapain sih bilang? Ya. Nah, jadi nih yang kadang-kadang orang zaman sekarang ini sering lupa. Ya, merasa dirinya imam, merasa dirinya kepala rumah tangga, main veto aja ke istri. Ya. Terus apalagi pelit sama istri. Diaudit terus tuh istri, diaudit. Ya pikir dia KPK, Bang. Yuk, istri diaudit terus coba. Ya. Aku ini nikah sama suami. Ini juga nikah sama istri gitu loh. Ini pasangan gitu loh. Makanya ada pepatah Cina bilang, istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai, jangan dijadikan istri. Itu kalimat benar banget. Ya, itu kan kalimatnya simpel banget itu, ya kan? Istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai, jangan dijadikan istri. Selesai. Ya. Makanya saya sejak nikah sampai sekarang itu ya, itu begitu nikah saya langsung kasih token saya, password saya, ya, entah itu m-banking, ya, mobile banking, termasuk juga email saya, termasuk juga Instagram saya, Facebook saya semua. Makanya kalau orang tanya password Instagram saya apa, ya istri saya lebih tahu, dia catat semuanya. Ya, seperti itu. Ini juga kayak berangkas misalnya kan, walaupun berangkas kita kosong gitu ya, saya jenisnya nggak suka nyimpan barang di rumah gitu ya, tapi ya nomor-nomor semua itu juga istri yang tahu gitu. Ya, istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai jangan jadikan istri. Selesai. Ya, ini istri audit terus. Habis belanja dicek belanjanya gitu. Kan pegel ya punya suami kayak ginian. Walaupun kalau kita ngomong hak, ya memang haknya dia. Emang haknya dia. Tapi kan nyebelin yang kayak ginian. Ya kan? Nah, kalau kita mau ngecek, ya bukan nggak boleh, boleh. Tapi spiritnya itu ngecek kalau ada salah hitung. Itu boleh. Ya. Tapi bukan karena kecurigaan. Gitu. Sama juga kayak belanja. Ya. Masa ya, mama belanja di sana sampai 500.000? Nggak benar tuh mungkin orang tokonya. Kita cek sama-sama. Nah, itu nggak apa-apa. Mana tahu ada salah hitung, salah beli, kayak itu is okay, ya. Tapi bukan karena kecurigaan. Dan teman-teman, saya pengen kasih tahu nih buat yang laki-laki ya, biar sadar nih, biar paham. Banyak laki-laki nggak sadar, nggak paham. Memang kegembiraan wanita itu pada shopping. Percaya sama saya. Itu udah ada risetnya. Jadi ada hormon di kepalanya itu. Kalau shopping dia bahagia. Ya. Kalau shopping dia bahagia. Nah, kabar baiknya adalah apa? Yang dia shoppingkan itu rata-rata bukan buat dia. Rata-rata buat keluarga dan rumah tangga. Ibu-ibu, yang saya omongin benar apa tidak ini? Yang benar coba ngacung. Coba ngacung tangannya, benar nggak omongan saya nih? Shoppingnya hobi nggak kira-kira? Hobi, ya. Tapi ya itu kan beli celananya anak, ya kan ikat rambutnya anak, ya kan celana dalamnya suami. Terus suami juga nggak mikir celana dalamnya gimana, ya kan? Nah,
Jadi memang kesenangan dia pertama di sana, satu hal. Kedua memang nah ini tugas laki-laki, mendidik dia agar apa yang dia belanja itu benar. Itu aja sudah. Gaji suami 3 juta, ya sudah kalau gitu belanjanya ya dikit-dikit dong. Nah, ini kewajiban suami yang mendidik. Terus juga apa yang dibeli, kewajiban suami didik, gitu. Tapi kalau kita ngelarang dia belanjanya, itu nggak cocok, teman-teman. Melawan fitrahnya dia. Melawan fitrahnya dia. Itu ibaratnya sama suruh laki-laki pakai rok. Itu melawan fitrahnya dia, pasti berat. Ya. Jadi memang fitrahnya istri, wanita itu belanja. Teman-teman kalau punya anak perempuan, coba perhatikan, beda emang. Sejak kecil aja, memang dia suka dandan-dandan aja. Ganti-ganti baju, ya. Terus ada yang ini diwarna-warnain sama dia, kadang pakai alis beneran, kadang pakai spidol, ya kan? Emang kayak gitu, anak laki-laki nggak kayak gitu. Ya. Nah, jadi memang fitrahnya berdandan, satu. Terus fitrahnya apa lagi tuh? Memang belanja. Gitu. Itu wanita, dan itu ada hormonnya, nanti silakan googling kalau nggak percaya. Ada tuh, ya. Jadi kalau hormon yang laki-laki yang gede itu pada, mohon maaf, pada seks, ya, wanita itu pada shopping. Gitu. Keluar tuh, dia mau happy dia. Makanya wanita shopping 3 jam sanggup. Laki-laki paling 30 menit. Habis itu apa, cari kafe. Duduk, ya kan? Duduk, tenang-tenang, gitu kan. Dia buka laptop, kalau nggak buka handphone, nggak sanggup dia, muter-muter tuh nggak sanggup dia udah. Ya kan? Misalnya ya, kayak laki-laki masuk ke mall cari kaos, dia langsung tanya, Mbak, kaos sebelah mana? Sana. Udah langsung ke sana deh. Itu laki-laki. Kalau perempuan langsung nggak ke sana kira-kira? Mana mungkin, tawaf dulu dia, tawaf muter-muter, ya kan, lontar duit ke sana, gitu kan, nah baru nyampe di sana itu, ya. Memang kayak gitu semua. Saya ketemu dengan keluarga yang kayak soleh banget gitu, kayaknya tuh nggak cinta dunia lah gitu, pakainya sederhana banget, duitnya banyak. Jadi sepanjang saya kenal dia, nggak pernah belanja. Sekali waktu keluar negeri sama saya, belanjanya masya Allah. Luar biasa. Jadi ternyata pas di Indonesia itu nggak ada yang ketemu seleranya dia. Pas di luar negeri ketemu dengan seleranya dia, langsung dang luar biasa. Sudah balik ke hotel, udah tidur, dia masih juga belanja. Wah, ini. Jadi memang kembali itu, memang fitrahnya wanita itu belanja. Ya. Sama semuanya. Mau yang kenal agama, nggak kenal agama, rata-rata seperti itu. Boleh dibilang hampir semua lah. Ya. Yang enggak itu karena itu aja, memang belum ketemu apa yang dia suka. Kalau ketemu apa yang dia suka, dia belanja juga. Oke? Nah, saya mau ingatkan satu hal pada laki-laki, bahwa memang itu ternyata, ya, yang penting kita didik dia benar, yang dia belajar itu adalah benar. Ternyata bagi laki-laki itu juga mengundang rezeki, teman-teman. Itu mengundang rezeki. Ya. Jadi spiritnya ke istri itu jangan pelit-pelit. Spiritnya justru pengen membahagiakan dia. Ya. Saya tuh tiap berapa bulan saya tanya istri saya, nikah sama saya udah belasan tahun. Ya. Jadi dari waktu-waktu saya tanya, makin bahagia nggak? Atau sama bahagianya? Atau berkurang bahagia? Ya, saya tanya tuh. Ya, dan alhamdulillah jawabannya makin bahagia. Kalau dia jawabannya berkurang bahagianya, itu token saya tarik lagi semua. Ya, saya tarik lagi semua. Tapi alhamdulillah seperti itu ya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi spiritnya menyenangkan istri dengan apa? Ya dengan perhatian, dengan kasih sayang, dengan semuanya. Termasuk juga dengan harta. Jangan pakai perhatian doang. Perhatian nih terus duitnya kagak. Ngaco itu. Ya. Oke ya, kita selesai 3 nih ya. Sepasang bidadari ya. Bidadari pertama adalah orang tua kita, bidadari yang berikutnya adalah istri kita. Kita buka slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis ya, kita masuk pada simpul perdagangan ya. Ini pintu rezeki juga nih, ya, keajaiban rezeki juga nih. Balik layar ke saya. Jadi ya teman-teman ya, yang saya tuh ya, kayak sebelum pandemi ya, itu kan seminar sering keliling kota, saya sering bawa ibu saya. Sebisa saya bawa ibu saya. Selagi ibu saya mau, saya bawa, saya aja. Ya kan? Kemudian saya gantian lagi, kadang saya bawa istri saya. Ya. Kayak ya di mana aja, yang dalam negeri sampai yang luar negeri, ya. Entah itu yang kadang-kadang sampai ke Madura, gitu kan, kadang sampai yang kota-kota kecil mana, gitu ya. Ya kita kunjungi semuanya, ya. Kita kunjungi semuanya. Dan ini saya mau bahas salah satu keajaiban rezeki ya teman-teman ya. Dan saya berharap teman-teman juga praktek di bidangnya masing-masing. Mohon maaf, pembicara, motivator, trainer itu kalau udah ngetop, mohon maaf ya, itu jarang main ke daerah. Yang main ke daerah itu yang nggak laku aja biasanya. Biasanya kayak gitu. Biasanya main di Jakarta terus. Karena proyek itu banyak di Jakarta. Perusahaan besar itu banyak di Jakarta. Yang mampu beli itu banyak di Jakarta atau kota besar. Jarang yang mau main ke daerah. Saya berkecimpung di sana sampai hari ini. Gitu. Saya merasa punya tanggung jawab moral. Ya, Allah udah kasih ilmu, saya harus bagikan.
Saya berusaha ya, walaupun tetap beda juga. Tapi hati saya berusaha tidak membedakan mana kota kecil, mana kota besar. Makanya kota kecil dari dulu saya kunjungi semua, sebisanya. Ya, saya sudah seminar ke Lok Sumawe, Langsa, Kuala Simpang. Nggak pernah dengar kan? Yang tahu itu orang Aceh. Aceh ya. Saya seminar lagi di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sumatera Barat. Dumai, Bagan Siapi-api, Riau. Kota-kota yang teman-teman nggak pernah dengar itu. Ke Muara Bungo, bukan hanya Jambi, tapi sampai ke Muara Bungo. Ya. Sumatera Selatan, saya pernah juga seminar tuh ke daerah, saya lupa namanya apa ya, ada 2 jam 4, ada macam-macam tempat di sana itu, ya, yang pokoknya 2 jam sampai 4 jam dari Palembang. Itu Sumatera tuh. Masuk lagi ke Jawa, sama semuanya, kita jajal semua. Saya pergi ke beberapa titik di Madura, ya. Saya pergi ke Wonosobo seminar, gratis nggak dibayar, ya. Terus semua lah, sebutin aja kota-kota itu. Sampai saya berangkat ke Ciamis, Cimahi, kalau Jawa Barat gitu ya, sampai ke Sukabumi, Tasik. Kalau Jawa Barat seperti itu, kalau Jawa Tengah lebih banyak lagi, Jawa Timur lebih banyak lagi, ya kan? Saya seminar di NTT, ya, udah berapa kali tuh di NTT kita seminar. Termasuk juga saya ke waktu di Sulawesi ya, saya berangkat ke Goa, ya. Yang saya yakin kota-kota ini teman-teman jarang dengar semuanya. Saya berangkat ke sana, ke Berau, ya, ke kalau di ini ya di Kalimantan, terus ada lagi beberapa kota tuh ya, Sampit, ya, dan seterusnya. Jadi kita ini teman-teman ya, kalau dikasih sebuah potensi, ini penting banget ya. Kalau Allah kasih potensi ke kita, termasuk juga Allah kasih rezeki, kita tuh nggak boleh spiritnya beda-bedain. Karena Allah juga nggak pernah beda-bedain ke kita. Atas dasar apa kita beda-bedain? Ya. Nah, ini janji saya seperti awal seminar tadi. Karena saya ngasih seminar di situ, teman-teman, dan saya melihat motivator itu jarang kayak gituan, apalagi kalau dia ngetop, apalagi kalau duitnya banyak, jarang kayak gituan. Ya, jarang kayak gituan. Allah kasih keajaiban ke saya. Ini yang saya bahas tadi di awal. Keajaiban itu apa? Allah perjalankan saya seminar di belasan kota, di belasan negara, ya, di berbagai benua. Tahu-tahu saya diundang ke Mesir. Saya pergi ke sana seminar di Al-Azhar. Al-Azhar itu kampus paling bergengsi dalam dunia Islam. Saya seminar di sana 1.000 peserta. Saya seminar ke Tongto, Alexandria di Mesir, Oman, Kuwait, Qatar 4 kota saya roadshow. Ramai semuanya. Di Washington full. Ya. Di Washington tuh full gitu. New York juga alhamdulillah. Di LA, ya, kemudian di Texas. Ya, di Texas berapa hari saya seminar. Dan seterusnya. Masuk di Inggris, termasuk di Jerman. Jerman tuh ramai juga, macam-macam kota ramai semuanya. Jepang alhamdulillah juga. Saya roadshow di Jepang itu 20 kota sudah. Ya. Korea juga banyak, full terus alhamdulillah. Hong Kong jangan ditanya. Jadi teman-teman, ini apa saya pengen sampaikan? Insya Allah spiritnya bukan untuk bangga banget terus semua enggak. Tapi kalau kita rezeki itu teman-teman jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Ya. Jadi kadang-kadang Allah menguji kita dari situ. Yang kecil ini mau diladenin enggak? Yang kecil ini mau disyukuri enggak? Kebanyakan kita nggak mau. Kalau kita punya pilihan yang gede, ini kita nggak mau biasanya. Hati-hati kayak gituan. Ya, bisa jadi itu memang cara Allah menguji kita. Sama kayak Nabi Muhammad kan waktu itu kan pernah ditegur kan sampai ada ayat yang di Al-Qur'an kan. Jadi ada nih orang yang kayak biasa seperti ini, yang ini kayaknya lebih ini, Nabi Muhammad itu sempat lebih mengutamakan ini, ditegur langsung ayatnya turun kan. Padahal Nabi berpikirnya rasional, ini akan dampaknya besar untuk dakwah, karena itu agak ini gitu. Tapi nggak boleh seperti itu. Termasuk juga Nabi Yunus. Kisah ini ada dalam Islam, kisah ini ada dalam Kristen, ya kan? Suruh dakwah sini, nggak mempan, capek juga dia akhirnya cari kampung yang lain, ya. Ditegur juga tuh sampai akhirnya telan sama ikan gitu, ya kan? Nah, teman-teman ya, dalam rezeki juga sama. Kita jangan pilih-pilih seperti itu. Saya ya, misalnya kayak di bisnis saya gitu ya, orang misalnya mau belinya 3 botol, 1.000 botol, kita berusaha treatment baik semuanya. Ya. Nah, habis itu baru rasionalnya bekerja. Kalau dia sudah 1.000 botol, kira-kira boleh dong harganya lebih murah, nah kayak gitu. Boleh dong kira-kiranya ringan ongkir, ya kan, karena dia beli skala besar. Nah, itu baru teknisnya muncul. Tapi spirit pelayanannya itu sama. Ya, spirit pelayanan itu sama. Ya, ini ilmu rezeki. Ilmu rezeki. Nah, ini yang kita nanti tarik dalam bisnis, teman-teman. Ya. Sekarang kita menukik bahas ya, bisnis apa yang kira-kira ya, bukan soal bisnisnya, tapi apa sikap kita, pilihan kita ya di tengah pandemi ini, terutama di tengah PPKM. Ya, cara saya gini teman-teman. Teman-teman itu jangan main di jasa. Ya. Jasa yang mengharapkan kontak fisik. Ini repot. Contoh apa? Salon, barbershop,
mani-pedi, bekam, dan sejenisnya. Atau kursus mobil, ini repot. Nggak bisa memang teman-teman kayak gitu saat ini. Orang cenderung memang menghindar. Betul nggak betul? Ya. Yang setuju sama saya coba ngacung. Tapi sudah terlanjur Mas Ipo, saya bukanya memang salon. Nah, dijual sekarang adalah apa? Toner buat rambut. Barang yang dijual. Oke? Atau minyak rambutnya. Ini minyak rambut sehat, minyak rambut herbal misalnya. Jual itu. Mas Ipo, saya udah 12 tahun buka bekam Mas Ipo. Masa saya bisnis yang lain? Saya nggak bisa bisnis yang lain Mas Ipo. Nah, marketnya udah kebentuk kan? Udah 12 tahun kan buka usaha di sana. Jual produk-produk yang kira-kira bisa masuk di sana. Misalnya apa? Jual habatus sauda, minyak zaitun, ya, madu dan sejenisnya. Nah, gitu. Jadi kalau jasanya kontak fisik beralih ke barang. Itu saran saya. Oke? Nah, jasa hanya bisa kalau apa? Jasa yang bisa jarak jauh. Istilah saya itu zoomable, bisa di-zoomkan. Ya, pakai Google Meeting boleh ya, pakai WA video video call boleh gitu ya. Atau gini, zoomable. Contohnya apa? Seminar, training, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, kelas Zumba, kelas aerobik, ya. Kayak istri saya ikut tuh olahraga pakai Zoom jarak jauh. Wah, itu bisa, silakan. Tapi kalau kontak fisik, ini repot. Nih, ciri barang ya, ciri barang. Ini biar teman-teman nggak capek. Saya ketemu orang konsultasinya itu terus. Saya gara-gara ngomong ini teman-teman, awal pandemi dulu saya diundang sama detik.com 2 kali. Padahal saya udah 3 tahun tuh saya nggak mau diliput sama media. Tapi karena saya bikinin solusi, ya udah akhirnya saya tampilkan waktu itu. 2 kali saya diundang sama detik dalam waktu 2 minggu. Ya, karena memang solusi banget. Ya. Nah, cari barang yang bisa dikirim gitu. Jangan jasa yang full kontak fisik jangan. Kalau mau jasa juga berarti jasanya harus bisa pakai Zoom. Nggak bisa juga cari barang berarti. Simple banget. Sampai di sini paham ya? Yang paham coba kasih 2 jempolnya boleh? Kasih 2 jempol boleh? Oh, alhamdulillah ya. 1. Kedua, saran saya teman-teman, ini Indonesia. Indonesia ini luas sekali. Cari barang yang mudah dikirim. Ringan dikirim, murah dikirim. Juga mudah disimpan. Saya ulang ya, mudah dikirim, mudah disimpan. Juga murah. Mudah. Kita pengusaha kecil, belum punya mobil khusus, belum punya armada, belum punya gudang. Apa yang jadi gudang? Rumah kita. Ya enggak? Rumah kita. Saya juga kayak gitu. Ya kan? Kayak kemarin saya bikin video tuh. Ah, itu salah satu gudang saya tunjukin, lemari. Ya kan? Nah, ya sekarang alhamdulillah punya gudang beberapa gitu ya. Tapi awal-awal dulu saya nggak punya gudang juga gitu. Ya. Sekarang kita udah bisa beli gudang ya untuk 4.000 meter udah bisa gitu alhamdulillah. Tapi dulu kan nggak kayak gitu. Ya kan? Yang jadi gudang ya rumah ya gudang. Ya. Nabi bilang rumahku surgaku. Kita bilang rumahku gudangku semua. Kantorku semuanya kan. Mau rumahnya masih gitu-gitu mau gimana coba? Ya kan? Nggak apa-apa. Jadi maksud saya gini, cari barang itu teman-teman yang mudah dikirim, yang murah dikirim. Ada jenis barang saya nggak enak sebut jenisnya itu, tapi berat banget emang teman-teman kalau dikirim. Akhirnya apa? Kemakan ongkir. Akhirnya apa? Pasar kita terbatas. Kita tinggal di Depok, pasar kita Depok terus. Pas mau kirim ke Jawa Tengah nggak bisa karena ongkir, nggak kompetitif. Pas kirim ke Kalteng, Kalimantan Tengah nggak bisa kena ongkir. Ya, cari yang mudah, murah ongkirnya. Terus apalagi barang yang tahan lama. Ya. Jadi durability-nya lebih tinggi. Ini mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya, saya pengen solusi. Demi Allah saya tidak niat ya nyindir teman-teman, melemah semangat teman-teman enggak. Banyak yang langsung terjun di makanan. Silakan. Tapi teman-teman masih paham, makanan tuh umurnya nggak lama. Kita misalnya punya rumah ya, masak juga di sana di Jakarta Barat misalnya. Kita kirim ke Bekasi misalnya, kita kirim ke Depok. Kirim berapa jam gitu, ternyata udah nggak hangat lagi, udah dingin, udah keras, atau sudah basi. Berarti itu tidak tahan lama, teman-teman. Padahal sesama Jabodetabek. Gimana kalau orang Pekalongan yang minta? Bagaimana kalau orang Balikpapan yang minta? Harusnya bisa dikirim. Ya kan? Nah, cari barang itu yang tahan lama. Ringan ongkir, murah ongkir, dan tahan lama. Bisa dikirim. Ketiga alasannya adalah apa, teman-teman? Gini loh, barang itu sangat laku, mudah lakunya kalau apa? Kita bisa sistemnya jual pada penjual. Jualan yang kencang bukan jual pada konsumen, tapi jual pada penjual. Nah, maksudnya apa? Ada distributor, ada agent, ada reseller, ada master franchise, ada franchisee, ya kan?
Ada master franchise, ada franchisor, ada franchisee. Ya kan? Ada pemilik merek untuk wilayah tertentu, ada untuk wilayah-wilayah yang lain. Ada lisensi. Nah, gitu. Lisensi, franchise, ya, distributorship, nah seperti itu. Nah, ini perlu waktu, teman-teman. Dari produsen ke distributor. Dari distributor besar ke distributor menengah. Dari distributor menengah ke agent. Dari agent ke reseller. Reseller ke konsumen. Dan ini jaraknya bisa muter-muter jauhnya luar biasa. Dan perlu waktu yang lama. Kalau barang kita ongkirnya gede, kalau barang kita mudah basi, mudah busuk, nggak bisa besar, sulit besar. Saya tidak melemahkan semangat teman-teman, ya, tapi saya mau ngomong apa adanya. Nah, coba cari bahan itu tahan lama. Contoh kalau makanan, dibikin misalnya apa? Dibikin beku, dibikin kering, sehingga tahan lama. Ya, kayak kemarin tuh saya endorse berkali-kali, itu bukan bisnis saya, tapi saya merasa ini bisnisnya bagus. Contohnya apa? Kita bikin sambal dikeringkan. Sambal kan kecil tuh jadinya. Bisa dikirim ke Sulawesi. Ada customer Gorontalo, kirim, bisa. Atau sebaliknya, kita tinggal di Manado, kita tinggal di Gorontalo. Orang sana kan sukanya pedas. Kita jual nih ke Jawa, bisa juga. Ya kan? Wah, aku nih di Manado masih jauh banget, masih distribusi, nggak masalah. Karena memang barangnya kecil, ringan, dan tahan lama. Nah, ini contoh. Ya, teman-teman evaluasi lagi, barangnya itu apa. Ya, jadi jual pada penjual. Ya, jadi usahakan barang yang mudah dikirim, murah juga dikirim, murah disimpan, mudah disimpan, oke, tahan lama, terus apalagi bisa dijual pada penjual. Dan saran saya bagi pemula, tidak harus produksi sendiri. Kalau mau silakan, tapi kita mesti paham, produksi itu perlu uang yang luar biasa besar. Jadi kenapa dia bisa murah? Karena kuantiti besar. Kapan bisa kuantiti besar? Ketika resources juga besar, ada pabrik, ada mesin, dan punya pengalaman biasanya. Seiring waktunya panjang, karena sering produksi udah lama, belasan tahun, akhirnya cost produksi itu makin landai. Itulah namanya economic of scale. Ya, learning curve. Jadi learning-nya tuh makin ahli dia gitu loh. Misal ya, orang misalnya sudah 12 tahun, ya, 12 tahun atau 15 tahun gitu ya, bikin barang tertentu gitu. Ya, makanan kering misalnya. Ya, dia pasti udah ahli ketimbang orang 1 tahun. Pasti mesinnya udah besar seharusnya. Ya. Nah, jadi cost per unitnya makin lama makin murah itu. Pasti dia menang dibanding orang yang baru 1 tahun. Nah, teman-teman di sini mungkin banyak yang pemula. Saran saya pemula maksudnya bukan dari segi umur ya, tapi pengalaman bisnis. Nah, itu saran saya kita tahu diri, punya modal gede nggak? Punya pengalaman panjang nggak? Kalau nggak, saran saya jangan diproduksi. Mending ambil barang dari dia, kita jual. Selesai. Ya. Contoh tadi, dia bikin bumbu kering, bagus misalnya. Ya, dia udah 5 tahun main di sana. Kita ambil dari dia. Kita pakai merek sendiri, kita jual. Selesai. Atau pakai aja merek dia, karena dia udah bangun mereknya. Ya sudah, untuk wilayah ini aku yang pegang ya, aku jadi distributor ya. Udah, yang penting kan duit. Tidak harus merek sendiri. Teman-teman bisa menjadi showroom Toyota, showroom Honda, itu kan nggak harus milik sendiri mereknya. Showroom-nya milik kita. Ya, ini juga sama. Gitu kan? Nah, jadi merek itu tidak harus milik kita. Kalau mereknya udah kebangun, udah kuat, ngapain kita bangun dari nol? Udah pakai merek dia, yang penting kita pegang daerah sini. Atau kita pegang cara sendiri gitu. Kan kadang-kadang diizinkan cara tertentu. Kalau online kan nggak pakai wilayah, tapi caranya diizinkan. Ya. Nah, jadi kalau yang rasa-rasanya modal terbatas, saran saya tidak harus produksi. Dan yang saya pelajari ternyata Nabi Muhammad juga tidak pernah memproduksi. Ya, Indonesia ini kan 80% Muslim. Jadi saya kasih tahu apa adanya. Ini pelajaran buat teman-teman. Nabi Muhammad tidak memproduksi. Nabi Muhammad selalu apa? Bawa barang dari sini, jual ke sini. Dari sini, jual ke sini. Gitu ya modelnya. Bukan berarti beliau nggak bisa. Beliau pasti bisa, tapi beliau kasih pengajaran buat kita. Kamu mau jadi pengusaha kan? Modal terbatas kan? Nggak punya pengalaman kan? Nah, ini caranya pindahin dari sini ke sini. Sampai-sampai akhirnya saya berani ngomong, Nabi Muhammad itu semacam reseller. Silahkan buka sejarahnya. Beliau nggak pernah produksi. Ya. Nah, kenapa ini saya bahas? Dan ini bagian dari 7 keajaiban rezeki. Ya, kalau di buku saya namanya itu adalah simpul perdagangan. Kalau kita kerja jadi karyawan, silahkan. Tapi memang terbatas rezekinya. Terbatas rezekinya. Tapi kalau kita dagang, itu potensi-potensi kebuka. Memang nggak jaminan, tapi kebuka. Kalau kita kerja, ibaratnya burung itu dalam sangkar. Ada rezekinya ya ada, tapi segitu terus. Tapi kalau burung dibiarkan bebas, itu rezekinya macam-macam. Saya lihat itu di National Geographic, bahkan ada burung makan monyet. Burung makan monyet, coba. Monyet dimakan sama dia, coba. Ya, padahal lebih gede. Karena apa? Dia open. Dia ngeliat semuanya kan, dia bisa nyambar. Sekali sambar belum mempat, 2 kali sambar.
Belum lagi 3 kali sambat, 4 kali sambat, lama-lama mati juga tuh monyet. Jadi rezekinya bebas banget, teman-teman. Ulat bisa, ini bisa, itu bisa, oke, monyet pun bisa. Sama ikan dalam kolam, ada nggak rezekinya? Ada. Dalam akuarium, ada nggak rezekinya? Ada, terbatas. Tapi begitu dulu bebas, wah, apapun dia bisa makan. Ya, dan keajaiban bisa terjadi. Saya suka ya melihat hewan-hewan itu, bahkan sekarang di Instagram saya follow BBC Earth ya. Melihat itu tuh, hati tuh langsung berzikir. Luar biasa ajaibnya Tuhan di benar-benar. Ya, luar biasa benar-benar. Jadi begitu open tuh ya rezeki kebuka di laut. Laut tuh keajaiban. Coba teman-teman, kalau hiu bertarung sama lumba-lumba, setelah setengah jam, kira-kira yang menang siapa? Setelah 2 jam, kira-kira siapa? Setelah setengah hari, kira-kira yang menang siapa? Orang kalau nggak ngerti ilmunya, pasti bilang hiu. Padahal entah setengah jam, 1 jam, entah seharian, yang menang itu lumba-lumba. Itu keajaiban. Ya, itu keajaiban. Ya, jadi ternyata ada rusuknya hiu ini yang lemah sekali dan kesakitan luar biasa. Itu kalau disundul pakai moncongnya lumba-lumba, itu sakitnya luar biasa, langsung kabur dia. Ya. Nah, lumba-lumba tahu itu, jadi Tuhan kasih ilham ke dia, kalau diserang hiu, ya ke bawah, sundul. Makanya kalau ada lumba-lumba, hiu langsung kabur. Coba, ya kan? Itu lihatnya itu, ya Allah kayak gini ya, Allah ngeset rezeki itu kayak gini ya. Unik banget cara ngeset rezekinya coba gitu. Ya kan? Nah, jadi teman-teman, ya, apa yang saya pengen sampaikan, dunia pengusaha itu seperti kita di alam bebas. Ya, di alam bebas. Dan namanya alam bebas itu ya bebas benar rezekinya. Jangan berpikir seperti ini mitos. Ya. Manusia suka dengan cerita. Saya kasih cerita. Ini ada mitos yang luar biasa. Apa itu? Singa. Ya, singa katanya apa? Raja? Raja apa yang coba? Si singa mangaraja. Oh, kurang ajar. Itu nama orang, nggak boleh. Raja hutan, teman-teman. Ya, itu mitos. Ya, saya lihat itu yang di film di mana, ya, itu saya belajar. Ini soal rezeki ya, masih soal rezeki. Jadi ternyata singa itu nggak pernah jadi raja, betul ya? Oke, orang anggap dia raja hutan. Itu kalimatnya dulunya salah. Raja bukan, hutan juga salah. Ya, bukan raja hutan. Singa tidak tinggal di hutan, teman-teman. Singa tinggal di savana, padang rumput yang luas atau padang pasir. Karena itu dia singa. Yang di hutan siapa? Harimau. Ya, kalau nggak percaya buka. Ya, saya mau ngomong rezeki nih. Saya mau ngomong rezeki nih. Nah, terus apa disebut raja? Kenapa dia raja? Dia dianggap paling kuat. Kata siapa dia paling kuat? Ada hewan yang lebih kuat. Contohnya siapa? Gajah. Yang paling kuat siapa? Justru kuda Nil yang paling kuat. Kuda Nil yang paling kuat. Hewan itu semua takut sama kuda Nil. Jadi paling kuat bukan singa ternyata. Jadi salah lagi itu. Terus juga dia tidak pernah memimpin suatu wilayah. Jadi nggak layak disebut raja. Jadi salahnya itu 3 kali. Oke? Nah, apa yang saya pengen sampaikan pada teman-teman ya, jadi banyak cara pikir kita yang keliru selama ini terhadap konsep rezeki. Sama kayak tadi itu, kayak raja hutan, berarti dia enak banget, ini enggak gitu. Sama juga kayak orang kerja, kayaknya dia enak banget, enggak seperti itu teman-teman. Justru rezekinya dibatasin. Kita harusnya apa? Berpikir tuh rezeki itu kayak hutan, kayak samudra, ya, kayak angkasa, kayak semesta, luas tanpa batas. Ya, saya terinspirasi dari orang Medan ya. Orang Medan itu bilang apa aja bisa diduitin ya, Bang. Ya kan? Kau mangkal di ujung jalan sana, kau dapat duit, dia bilang gitu. Maksudnya jadi apa nih? Jadi preman? Enggak juga. Kita misal nih simpang kan, kosong om, lewat, dapat duit. Benar juga saya bilang. Ya. Nah, sekarang zaman makin canggih. Tapi filosofi tadi benar, apa aja bisa jadi duit, teman-teman. Handphone bisa jadi duit. Ya, berbisnis dari rumah bisa jadi duit. Barang-barang yang tadi saya sebutkan ciri-cirinya bisa jadi duit. Kenapa kita nggak mulai dari sana? Cari barang yang tahan lama. Cari yang mudah dikirim. Mungkin herbal, mungkin suplemen, mungkin skincare, mungkin bumbu kering. Nah, kita bisa mulai dari sana. Ya, yang bisa dikirim-kirim, mudah dikirim, murah dikirim, hemat ongkir, ya kan? Barangnya tahan lama. Nah, cari seperti itu. Cari yang tidak harus kontak fisik sama orang, ya kan? Nah, mudah-mudahan jangankan pandemi, ya, PPKM sekalipun, atau misalnya kita sudah selesai pandemi sekalipun, insya Allah rezeki kita tetap lancar, insya Allah. Ya.
Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, kita bikin seminar ini gratis. Kalaupun saya boleh minta bayaran ya teman-teman, mohon doa buat saya, buat keluarga saya. Ya, nih ibu saya lagi di terapi ya, terpaksa keluar kota di terapi karena perlu ya. Mohon doa buat saya, buat keluarga saya, mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya. Termasuk juga kita semua di sini. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sipo atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di Zoom dan di YouTube ya. Kita doakan juga untuk Mas Sipo dan keluarga sehat dan afiat selalu dan juga teman-teman semua. Kita ucapkan terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak Mas Sipo. Selalu. Terima kasih banyak. Ibu. Terima kasih.